Sebelumnya Ko Budi mungkin bisa sedikit perkenalan ya. Siapa Ko Budi, backgroundnya Ko Budi apa sebelum di AFC gitu ya Ko ya. Oh, Oke, waduh. silakan Ko. Ada yang baru join ya Ko ya supaya Ya, ya, ini. ya, 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 ya. Oke. Oke, teman-teman, ya selamat malam semuanya. Ya, salam kenal dari Budi Darwin. Nah, saya tinggalnya di kota Tangerang, teman-teman ya. Jadi kota Tangerang, jadi di perumahan Modern Land ya, teman-teman. Nah, saya mulai mengenal AFC ini setelah perusahaan AFC ini udah berjalan 1 tahun ya. Jadi kalau teman-teman dengar mungkin perusahaan AFC kan katanya startnya di 2018 awal. Nah, saya bergabung di 2018 akhir ya. Jadi perusahaan AFC udah berjalan 1 tahun baru saya bergabung. Nah, bergabung kenapa? Ya bergabung awalnya karena saya ada sumbatan pembuluh darah juga ya. Nah, jadi temen tiba-tiba datang nawarin. Nah, karena saya sumbatan pembuluh darah saya ini udah mulai sering kambuh ya. Jadi kalau dia kambuh, nih dada kiri saya sakit sekali. Dan biasa kalau kita kambuh, malah kita nggak bisa menggerakkan anggota badan ya. Jadi saya nggak bisa gerakin anggota badan, apa tangan kiri nggak bisa, tangan kanan nggak bisa. Mau manggil orang pun nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau kita kena serangan jantung itu 60%, besok pagi tidurnya ya besok pagi tidur sudah mati ya meninggal ya teman-teman ya. Jadi biasanya lebih banyak orang meninggalnya di menjelang pagi ya seperti itu ya. Contohnya kan kemarin itu udah ada ya beberapa artis yang seperti itu juga ya. Jadi pagi-pagi sudah meninggal. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya kategori di situ. Nah kemudian teman mengenalkan ini. Nah setelah mengenalkan ini namanya kita lihat produknya bagus dari Jepang ya kan. Karena sebelumnya juga saya sangat mengenal juga mengenai bisnis apa di bidang ini ya terapi stem cell ya karena sebelumnya saya juga istri saya dan ibu saya juga ada konsumsi ya yang dari Australia ya teman-teman ya. Tapi harganya mahal sekali. Harganya 1 botol 5,3 juta. Jadi pertama kali ini ditawarkan harganya cuma sepertiga. Oh ya murah ya. Jadi kita langsung beli aja teman-teman ya. Nah, jadi awal itu saya perkenalan saya dengan produk AFC seperti itu ya. Nah, kemudian setelah saya melihat, nah saya lihat peluang bisnisnya teman-teman ya, karena saya lihat, wah ini teman-teman saya di usia seperti saya sudah pasti hampir semua pasti masalahnya udah pasti masalah sumbatan pembuluh darah juga ya. Hari ini kan kalau kita arisan reuni ya kan, mana ada ya teman-teman ya kita kalau makan yang sehat gitu ya, pasti semuanya pasti kita makan semuanya yang lemak jenuh yang jahat semua ya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kolesterol tinggi. Nah, kalau kita udah lemak jenuh yang jahat, berarti kan kolesterol kita naik. Nah, kalau kita kolesterol kita naik, nah, otomatis apa? Darah kita udah mulai kental ya. Nah, kalau darah kita udah mulai kental, udah mulai nyumbat ya. Nah, udah mulai nyumbat di pembuluh darah kita, udah mulai bikin plak lah ya, mulai bikin kristal. Nah, ini semua kesehatan kita menurut orang Jepang ya, ilmuwan sama profesornya mengatakan apa? Jadi dia bilang semua bermula dari makanan yang nggak sehat ya. Nah, karena makanan nggak sehat, otomatis kolesterol kita naik. Nah, mulai nyumbat. Nah, mulai nyumbat di pembuluh darah kita. Nah, kalau dia nyumbat ke pankreas kita kena diabetes. Mulai nyumbat ke jantung, kita kena serangan jantung ya. Kemudian kalau dia nyumbatnya ke apa? Ke otak, ya, berarti kita kena stroke ya. Kalau dia nyumbatnya ke ginjal, berarti kita kena gagal ginjal ya. Jadi semua bermula dari makanan kita ya. Kadang-kadang makanan kan yang enak kadang-kadang apa? Yang cuma enaknya kan cuma kata dokter apa? 10 cm pertama aja enak ya gitu ya. Iya, 10 cm aja yang enak katanya. Sengsaranya katanya apa? Nah, untuk usus orang dewasa itu katanya panjangnya lebih kurang bisa 13 meter sampai 15 meter ya. Nah, jadi sengsaranya panjang teman-teman. Nah, yang kemudian nah produk usus-gusi kita sangat berperan teman-teman ya. Nah, kenapa hari ini kalau kita makan enak-enak hari ini daging ya, usus kita panjang. Nah, kalau kemudian nyempil kalau nggak keluar gimana? Nah, lama-lama kan membusuk. Kalau udah membusuk jadi tumor, jadi cancer. Jadi makanya hari ini di dunia negara-negara maju aja ya, kanker usus sekarang mendominasi nomor satu teman-teman ya. Seperti tetangga kita Singapura ya. Kemarin teman-teman juga pernah ke Korea ya, Taiwan ini semuanya kanker usus ya mendominasi urutan nomor satu ya di dunia negara-negara maju. Ya mungkin karena jajanannya ya yang di pinggir jalan ya kan semua enak kan goreng-goreng bakar-bakar. Nah ya seperti itu semua. Nah jadi saya lihat peluang bisnis sih bagus ya. Jadi kita satu sisi kita juga bisa menyehatkan teman-teman kita dan kemudian kita bisa membuka peluang bisnis kita juga yang luar biasa. Nah kira-kira gitu Lin. Awalnya perkenalan. Jadi awalnya masuknya dari produk ya Ko ya.
Ya, betul. Jadi saya bergabung juga karena produk dulu. Mungkin kalau saya nggak sakit, mungkin saya nggak di sini juga, Lin. Iya, iya, iya tuh. Nah, berarti sebelum sebelum di AFC, Ko Budi, Ya, eh, sebelum di AFC ini memang saya sudah pensiun. Ya, oh, jadi oke. saya mengenal dunia network marketing dulu di usia 33, Lina. Jadi waktu saya Ya. background saya IT. Jadi sebenarnya saya backgroundnya IT. Nah, saya bekerja sampai di usia 41 ya. Jadi saya mengenal dunia network marketing di usia 33. Nah, kemudian saya paralel. Jadi saya kerja sambil saya kerjakan network marketing juga selama 7 tahun. Nah, setelah saya sudah punya apa aset gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah pada satu dibilang sudah cukup kaya atau belum. Tapi pada saat itu saya sudah punya belasan rumah. Waktu di usia 41 tahun, saya kerjakan multi level marketing hanya 7 tahun. Nah, jadi saya 41 tahun saya tidak bekerja lagi. Nah, sekarang usia saya 55. Jadi saya tidak bekerja lagi 14 tahun lah ya di dunia istilahnya apa? Bekerja dengan orang lah ya, seperti itu. Jadi asetnya semua didapat dari Iya, betul, betul. Saya harus bilang begitu karena kalau kita kerja di MLM. kantoran, iya, kalau kita kerja di kantoran mau beli satu rumah aja coba nyicilnya berapa lama ya? Apalagi sekarang, bener nggak? Bicara dalam pasti bicara 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya kan? Nah, ya teman-teman ya. Tapi kalau melalui multi level marketing, nah coba hari ini ya. Saya juga bangga bahwa teman-teman hari ini di AFC ya yang punya income 50 juta sampai 100 juta aja ada ribuan orang. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita butuh belajar teman-teman. Kok bisa sih di industri seperti ini, kok teman-teman bisa punya income yang bagus gitu loh ya. Nah, nah ini yang mungkin nanti saya akan lebih banyak ini ya Ya, bagi ya supaya teman-teman jadi punya mindset yang sama gitu loh ya seperti. ya. Karena nggak semua mindsetnya orang itu melihat MLM itu potensinya besar ya, Ko ya. Betul, karena kalau kita udah bicara multi level marketing, kayak kesannya, waduh, multi Ya, level marketing ya, iya. Karena kesannya udah apa? nggak ada kerjaan yang lain gitu ya, Ko ya. Iya, bener. Kayak seperti Lina contoh misalnya. Lina kalau jalani multi level marketing, mungkin keluarga, mungkin teman-teman juga langsung bisa menganggap kita apa? Lin, apa kamu udah nggak ada kerjaan kan itu kan? Nah, ya. Sekarang kamu kerjaan multi level marketing. Nah, teman-teman saya dokter juga begitu loh. Teman-teman kita yang dokter, yang profesi dokter, kalau dia jalanin multi level marketing, dia juga dikucilkan loh sama teman-teman dia. Hmm. Nah, ada yang sampai bilang gini, dok, memang sekarang prakteknya sekarang udah sepi. Nah, gitu kan? Prakteknya kamu sekarang udah sepi. Jadi kenapa? Nah, karena Hmm. kamu sekarang mulai jalanin multi level marketing kan gitu kan. Konotasinya adalah kalau multi level marketing kalau kita udah gagal gitu kan, udah nggak ada kerjaan baru kita kerjaan multi level marketing. Nah, ini yang saya mau sharing bagi teman-teman bahwa ternyata ya di sekolah di kalau kita kuliah gitu ya kita tidak pernah diajarkan sama guru dan dosen kita mengenai apa? Nah, mengenai multi level marketing. Ternyata multi level marketing salah satunya yang punya unsur yang punya bisnis adalah bisnis perkalian teman-teman. Nah ya, jadi sekarang kayak seperti saya dulu ya gitu ya sekolah. Nah, orang tua kita kan pasti mengajarkan gini, Lin. Budi, kamu sekolah yang baik ya, nanti dapat nilai yang bagus. Nah, habis itu apa? Nanti kerja di perusahaan bagus kan itu kan? Kita cuma diajarkan kali kali satu aja matematikanya, betul nggak? Nah, kalau kali satu, mungkin nggak kita mau kaya raya? Agak susah teman-teman ya. Nah, Ya. saya harus bilang gitu ya. Nah, kalau kali satu agak susah. Kecuali kalau kita kalau nggak korupsi ya, nggak mungkin teman-teman ya. Nah, jadi artinya kalau namanya kita perkalian kita cuma kali satu agak susah kita kaya ya. Ya kecuali tadi kita harus bermain politik dikit ya supaya kita bisa jadi dewan direksi ya BUMN gitu ya yang sekarang ini ya lagi heboh ya. Mungkin kita bisa dibayar gaji sampai sampai miliaran gitu ya. Nah, tapi kalau umum-umum mana bisa teman-teman benar nggak? Cuma kalau kita cuma kerja di kantoran ya dari staff, dari supervisor, manager ya sampai mungkin kalau perusahaan swasta aja yang dewan direksi aja mungkin gaji 100 juta aja mungkin juga susah ya seperti itu teman-teman ya. Ini yang real ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nyalon Kemudian jadi DPR ya, Ko ya. ya makanya sekarang DPR kan lagi disorot semuanya kan itu teman-teman ya. Nah, lebih bagus dengan di sini ya. Nah, teman-teman di sini juga banyak dapat ratusan juta. Kan nggak disorot ya kan. Nah, tapi kan kita dapatnya benar-benar dari bisnis, benar nggak? Ini kan real ya. Nah, kemudian perkalian itu dari mana lagi teman-teman? Contoh yang tidak ada perkalian ya, yang kali satu tadi. Kita kerja kali satu. Nah, kemudian sepupu saya yang dokter sama. Kalau dokter kalau nggak praktek ada uang nggak? Nggak ada uang juga. Karena apa? Karena matematikanya juga kali satu teman-teman ya. Kemudian hari ini anak saya yang paling kecil juga baru lulus jadi lawyer, ya pengacara. Nah sama. Kalau pengacara kalau nggak ada kasus
nggak ada uang juga teman-teman ya, gitu loh ya. Kemudian kita punya toko, kita punya restoran. Kalau kita nggak buka, kita juga nggak ada uang. Kenapa? Karena matematikanya juga sama, perkaliannya kali satu juga. Nah, jadi perkalian dari mana? Nah, dulu saya masih ingat nih dulu ya, guru saya nanya saya, ya, Budi, bapakmu punya pabrik nggak? Dia bilang gitu ya. Saya bilang, waduh, nggak ada. Karena begitu saya kuliah tingkat 3 saya masih ingat. Nah, bapak saya udah meninggal ya karena sakit gitu ya. Jadi nggak ada ya, nggak ada harta gonogiri ya yang diturunkan ke kita ya. Berarti kita harus berjuang dari nol gitu ya. Nah, cuma pada saat itu guru saya bilang, oke, berarti kalau bapak kamu nggak punya pabrik, nah salah satunya adalah network marketing, kata guru saya ya. Ya udah, jadi karena dia bicara network marketing pada saat itu saya tinggal belajar aja. Kenapa network marketing teman-teman? Karena network marketing punya perkalian. Nah, contohnya hari ini ya, kok bisa sih seperti Lina ya, seperti upline kalian Bobby ya kan, nah, kok Eka Yanto ya kan, kok bisa dapat ratusan juta, ya bahkan miliaran. Nah, dari mana? Nah, ini faktor perkalian teman-teman. Nah, contohnya misalnya Ko Bobby nih ya kan. Nah, kalau ketemu teman-teman saya juga jarang bicara produk. Ya, ya teman-teman ya. Jadi saya akan lebih baca ya, ini banyak yang bocor, mungkin Iya, saya bantu bantu di mute iya, aja. iya, iya aku. Udah. Nah, jadi dulu sampai di mana tadi? Lupa saya. Ehm, Perkalian. ya perkalian. Nah, jadi kata guru saya kan berarti kan karena bapak saya udah nggak ada kan itu kan berarti karena kita nggak punya pabrik. Nah, kata guru saya adalah ya udah salah satunya adalah network marketing ya, karena network marketing yang punya perkalian. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini, saya jarang sekali ya teman-teman ya untuk menawarkan teman-teman untuk beli produk ya, karena terus terang saya jarang sekali menawarkan teman saya beli produk. Karena apa? Karena kalau saya ketemu teman-teman saya, mungkin 99% akan bilang semuanya sehat. Benar nggak? Contoh, saya ketemu Lina. Emang Lina akan bilang kalau dia sakit? Kan nggak juga. Kalau saya ketemu Mas Bobby, Bobby, nah, ya kan saya punya produk. Ya kok Budi saya masih sehat-sehat ini kan gitu kan. Jadi kita ketemu teman kita pasti semuanya akan ngaku sehat ya, nggak ada yang ngaku, yang nggak ada yang bilang sakit gitu ya. Nah, jadi kalau mereka yang sehat, saya akan bilang, Lin, saya punya peluang bisnis loh. Nah, dari mana? Dari farmasi Jepang, baru masuk Indonesia. Nah, Indonesia kita baru buka kantor, negara ke-8. Saya sudah pelajari sistemnya loh. Uangnya banyak, Lin. Nah, ya karena banyak, baru saya ngajak kamu. Kan gitu kan. Nah, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak, baru saya ngajak kamu. Nah, saya tahu juga, Lin, kamu kan orangnya sibuk. Nah, kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak kamu, dan nggak mungkin saya di sini juga. Nah, Lin, saya udah pelajari sistemnya nih. Kalau sebulan bisa dapat tambahan income 25 juta sampai 100 juta. Kamu mau denger nggak, Lin? Ya, gimana, Lin? Mana? Mau denger nggak, Lin? Mau. Mau dong Eh, ya. Ya, ya. Jadi teman-teman di handphone kita ini teman-teman ya, nah, handphone kita ini minimal pasti kita punya 1.000 kontak. Ya bener nggak? Pasti kita punya 1.000 teman kita. Masa sih nggak ada 10 teman kita yang mau? Nah, gitu ya. Berarti saya hari ini sudah punya 10 teman. Nah, 10 teman tadi saya ngajarin lagi ngomong yang sama. Ini kita bicara bisnis ya. Nah, nanti saya akan ajarin lagi kalau dari sisi produk ya. Nah, karena kalau teman-teman kalau kita bicara mau dapat uang besar, ya kita istilahnya kan namanya network marketing. Network marketing adalah kita harus membangun jaringan. Ya. Kalau kita jualan kita ada batasan teman-teman ya. Namanya jualan ya kita pasti ada batasan ya. Kita nggak ada bedanya sama kita SPG gitu ya. Nah, Ya. nah, kalau kita jualan ya setiap hari kita harus jualan. Kalau satu hari kita nggak jualan ya nggak dapat uang kan itu kan. Nah, tapi kalau kita membangun network, kalau networknya sudah berjalan, nah setiap hari pasti kita dapat income gitu ya. Karena ibaratnya kita udah hari ini udah punya membangun sistem lah ya, membangun sistem, membangun perusahaan kita seperti itu ya. Oke, tadi saya kembali lagi tadi. Nah, saya tadi contoh ya, saya bicara misalnya contoh saya mengajak Mas Bobby. Ya, Ko Bobby lah ya. Nah, Ko Bobby saya ada peluang bisnis ya dari farmasi Jepang. Baru masuk Indonesia. Indonesia kita baru buka kantor ya, negara ke-8. Nah, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak loh. Karena banyak baru saya ngajak kamu, Ko Bobby ya. Saya tahu kamu juga sehari-harinya sibuk. Kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak kamu dan nggak mungkin saya di sini juga. Nah, kalau Ko Bobby kalau sebulan ya bisa dapat tambahan income 25 juta sampai 100 juta. Ko Bobby mau denger nggak? Nah, ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya ngomong tadi itu 1 menit pertama sampai 3 menit pertama itu harus pakai kata-kata yang menarik teman-teman. Nah, ini sangat krusial teman-teman. Karena kata-kata kita yang menarik, orang baru mau mendengar teman-teman, ya kan? Benar kali ini? Ya, Iya. jadi contohnya kalau
Kalau saya ketemu Mas Bobby, saya punya produk. Wah, udah lari dulu kan gitu kan. Nah, jadi kalau laki-laki itu agak kurang begitu tertarik kalau namanya dengarkan produk ya teman-teman. Kalau perempuan bisa. Ya, perempuan bisa. Saya harus bilang gitu ya. Perempuan masih bisa 50-50, masih bisa 50-50. Nah, Lin, saya punya produk. Wis, bagus loh dari Jepang, farmasi Jepang. Ini bisa bikin kamu awet muda ya. Bikin kamu tambah cantik, kerutan berkurang, ya, kulit tambah halus, bisa panjang umur. Nah, perempuan bisa. Laki-laki jarang ya teman-teman ya. Laki-laki kalau kita bicara begitu yang penting ada duitnya nggak ya. Nah, ya kalau ada duit kita bahas. Kalau nggak ada duit nggak bisa ya. Nah jadi ini yang biar teman-teman jadi paham ya. Jadi ada dua sisi ya. Nah, kapan teman-teman harus bicara mengenai produk, kapan teman-teman harus bicara mengenai bisnis ya. Bisnis. Oke. Tapi kalau di usia muda seperti kita, yang mungkin yang usia 30-an, 20, 30, 40 gitu ya. Ya, kalau kita bicara produk ada memang yang udah sakit, kita bisa masuk. Nah, tapi kalau kita bicara uang, hampir semua menerima teman-teman. Benar kan? Namanya tambahan income kok siapa yang nggak mau? Apalagi sekarang hari Ya. ini, sekarang lagi susah, benar nggak? Ya, ya. Peluang bisnis lagi susah semua. Nah, ya, hari ini kita bicara peluang bisnis kita yang paling simpel loh. Hanya modal kecil ya dari 3 jutaan lebih sampai 22,5 juta, betul nggak? Tapi kita bisa punya penghasilan ya puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulannya. Nah, dan modal kerja kita kan ngomong kasarnya ada satu kali, betul nggak? Hari ini Ya. Anda diamond 22,5 juta. Nah, hari ini Lina diamond, saya juga diamond kan, betul nggak? Bobby juga diamond. Nah, Bapak Ibu juga sama kan? Ya, jadi yang tertinggi cuma kita modal kita cuma di diamond aja 22,5 juta aja teman-teman ya. Nah, Ya. tapi jadi satu kali investasi aja, tapi kita bisa dapat berulang-ulang teman-teman ya. Jadi ini yang bisnis kita yang luar biasa. Mm-mm. Oke, oke. Nah, Ko, ini Ya. Ko. Sekarang ya, Ko ya. AFC ini kan udah jalan 7 tahun. Kan Hmm, lebih ya, Ko Budi ya. hmm, Saya mau tanya nih, Ko. hmm. Untuk member-member yang baru gabung ya, Ko ya, di AFC. Menurut Ko Budi, peluangnya untuk sukses gimana, Ko? Ya, Apakah masih peluangnya besar? iya. Mm. Peluangnya masih besar teman-teman. Nah, jadi yang seperti saya bilang, jadi namanya kalau kita bicara peluang bisnis, berarti kan semua selama masih ada manusia, berarti kan semuanya sakit, benar nggak? Ya kan kita kan Oke. udah pasti kan namanya hidup kita ini kan pasti namanya lahir, muda, ya, tua, sakit, mati. Ada faktor sakitnya teman-teman, ya kan? Jadi artinya hari ini kita akan ketemu siapapun pasti suatu hari pasti dia akan butuh produk kita, ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi Anda bicara peluang bisnis, oke, berarti hari ini saya masih bicara lagi mengenai gini, ya. Eh, siapa yang sebenarnya akan pakai produk kita? Yang pakai produk kita adalah semua orang, benar nggak? Ya. Ya. Nah, hari ini contohnya teman-teman, kayak contohnya saya misalnya prospek teman saya. Kalau teman saya, kalau saya prospek, kalau dia nggak punya uang, nah saya akan bilang, nah oke bro, karena lu nggak punya uang ya sorry, bener nggak? Ya, Anda punya BPJS, ya sudah, berarti pakai BPJS Anda ya, eh, dikasih obat generik ya, doh, Anda minum ya kan gitu, Anda banyak berdoa aja kan gitu. Nah tapi kalau bagi teman-teman kita hari ini yang mungkin dari segi keuangan ada, dari segi finansial ada. Nah saya bilang gini, hari ini teman-teman, kalau kita sakit hari ini, kita cuma punya dua solusi. Solusi pertama apa? Kita kan ke rumah sakit, bener nggak Lin? Ya, Ya. ke rumah sakit. Nah, setelah kita ke rumah sakit, kita ketemu dokter. Dokter buka apa? Buka resep, bener kan? Ya. Nah, resepnya kita belinya di mana? Beli di apotek Oke. ya. Ya. Mm-mm. Apotek teman-teman pernah lihat nggak? Logo apotek apa? Logo apotek itu adalah gambar ular sama cangkir, bener nggak? Ya. Iya. Jadi artinya apa? Satu dunia ini kasih tahu kita loh teman-teman. Artinya kalau kita makan obat adalah kita makan racun, bener kan? Hmm. Ya, Anda tanya aja nih semua dokter senior-senior ya kan. Siapapun juga Anda tanya, obat itu adalah apa? Obat itu adalah racun, teman-teman, ya kan? Nah, makanya gambarnya ular. Makanya kan obat itu kan ada namanya dosis. Nggak boleh sembarangan makan, betul kan, Pak? Ya kan? Ya. Nah, jadi harus ini. Nah, namanya kalau kita makan obat, makan racun, nggak mungkin kita panjang umur juga, Lin. Betul nggak? Ya, jadi Ya. suatu hari, ya kalau ginjal kita sudah tidak bisa menyaring lagi racunnya, berarti kan gagal ginjal, cuci darah. Nah, terakhir lagi apa? Liver yang harus bisa mengeluarkan racunnya lagi. Kalau liver kita juga tidak bisa menyaring lagi, ya meninggal teman-teman ya. Nah, jadi siklus manusia seperti itu. Nah, tadi kan obat ya. Nah, saya tanya lagi teman-teman hari ini. Ada teman-teman saya juga yang dikit-dikit makan obat ya, dikit-dikit makan obat. Nah, saya bilang gini, hari ini di AFC ya,
yang profesi dokter ya, yang bergabung di AFC ini ada ribuan orang. Nah, pertanyaan saya gini, dokter kalau sakit, keluarga dia sakit, mereka makan obat nggak, Lin? Makan obat. Hah? Iya, Makan obat? iya makan obat. Salah, Lin. Hah? Ternyata saya kan deket sekali nih sama contoh. Kemarin saya hampir seharian sama dokter Islami itu dari Mhm. Pekanbaru, ya kan? Nah, saya tanya, Dok, kalau dokter sakit makan obat nggak? Dia bilang apa? Obat itu adalah yang paling terakhir Oh iya. akan minum. Iya, yang dia akan terakhir gitu loh. Jadi sebenarnya dokter tuh tahu, kan karena dia tahu itu adalah racun. Jadi mereka juga jarang sekali minum. Iya, iya, iya. Iya, contohnya misalnya dia demam ya, parah. Nah, kalau dia demamnya udah parah, nah mungkin oke dia cari Panadol, paracetamol ya. Tapi begitu demamnya udah mulai turun, Rin, nah dia udah mulai cari alternatif lagi. Dia cari makanan sehat, ya kan? Udah cari vitamin, cari suplemen, gitu loh teman-teman. Jadi mereka pun jarang-jarang makan obat, teman-teman. Nah, Hmm. jadi kalau kita yang sedikit-sedikit makan obat, kenapa kita hari ini kenapa suka makan obat? Kan gitu pertanyaan saya, ya kan? Contoh hari ini lah saya kasih gambaran lah teman-teman. Kayak penyakit kita diabetes. Nah, gula darah ya. Nah, kalau kita diabetes hari ini kita makan obat, bisa sembuh nggak teman-teman? Enggak loh, ya kan? Mhm. Nah, kalau kita diabetes kita makan obat seumur hidup loh. Nah, kenapa kita minum? Betul nggak, Lin? Iya, betul. Ya kan? Jadi obat sebenarnya tidak ada kata-kata menyembuhkan teman-teman. Iya, Jadi iya. obat itu hanya iya obat itu cuma menahan gitu loh ya Iya. supaya jangan gula darah kita semakin drop lagi. Jadi dia cuma menstabilkan aja gitu loh. Nah tapi kan karena faktor usia kita juga semakin hari semakin tua, otomatis nanti gula darah kita juga semakin bertambah kan gitu kan teman-teman ya. Nah kalau udah Mhm. gula darah udah. Nah kalau udah diabetes itu kan adalah pintu ya. Makanya kalau kita teman-teman yang mesti dijaga satu diabetes. Karena kalau kita udah kena diabetes, sorry ya teman-teman, karena ini adalah kata dokter adalah pintu dari segala macam penyakit. Salah, ya. Nah iya, jadi dia akan nanti nyerang ke jantung lah, ke ginjal lah, kemana-mana teman ya. Nah jadi nomor satu memang gula darah kita harus kita jaga. Ya teman-teman ya. Nah tapi makanya kalau udah diabetes, nggak ada kata sembuh teman-teman. Nah hari ini ya teman-teman udah bergabung di AFC ya kan. Hari Mhm. ini kita namanya perbaikan dari dalam. Nah jadi yang Ya. kedua tadi gimana? Tadi yang pertama tadi kan obat. Nah, yang kedua ternyata Tuhan menciptakan ya manusia itu punya sel induk, benar nggak teman-teman ya, Lin ya? Ya. Nah, jadi Tuhan tuh menciptakan di tubuh manusia itu punya sel induk. Nah, sel induk apa sih? Sel induk itu adalah pertemuan antara sperma dan sel telur waktu kita Ya. pertama kali ya di rahim ibu kita. Nah, sehingga terbentuklah sel induk. Sel induk kemudian buat mata ya, buat jantung kita, buat liver kita ya, buat ginjal kita sehingga kita terlahir sempurna jadi manusia. Seperti itu ya. Nah, tapi sel induk kita nah, ada waktunya juga teman-teman. Begitu udah usia 19 tahun, 20 tahun, sel induk kita udah mulai malas bekerja. Ya, jadi yang sel kita yang mati lebih banyak daripada yang bertumbuh. Nah, ya. Ya. Nah, saya pernah nanya sama dokter. Nah, dokter misalnya dokter Luigi ya kan sering sering bilang, "Kenapa manusia bisa meninggal?" Nah, jadi kalau di dunia medis ya bagi dok memang ya usia kan semuanya dari Tuhan ya, tapi kan kalau secara medis kita harus bicara medis adalah kenapa manusia bisa meninggal? Karena faktor penuaan. Benar kan? Kalau kalau manusia kalau kita nggak tua-tua kan kita nggak meninggal-ninggal ya Lini. Ya, ya. Ya. Jadi yang membuat kita meninggal karena penuaan ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nah, hari ini teman-teman. Nah, yang kedua tadi kan saya bilang adalah sel induk. Jadi sebenarnya produk SOP dan Usukushi dan Hikari ini adalah sebagai suplemen ya, sebagai superfood, teman-teman. Jadi sebenarnya dia adalah makanan kesehatan untuk ya memberi makan sel induk kita. Nah, jadi karena kita memberi makan sel induk kita, trigger dia sehingga dia mulai bekerja lagi ya, sehingga mulai dia memperbaiki dan dia mulai regenerasi sel kita ya, hampir di semua organ tubuh kita, teman-teman ya. Nah, jadi itu loh. Jadi cara kerja produk kita seperti itu. Nah, makanya kalau dibilang siapa yang butuh, ya tadi, Lin. Jadi menurut saya selama masih ada manusia, semua orang masih butuh. Ya, Ya. suatu hari pasti Anda sakit kok. Ya, gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak ada kecuali ya ini manusia makin berkurang. Nah, ya. Kalau manusia makin berkurang ya peluang bisnis kita makin berkurang. Nah, tapi buktinya hari ini kan mungkin saya tawarin teman saya usia 30, mungkin dia nggak butuh. Ya, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, betul nggak? Hari ini penyakit sekarang macam-macam semua, betul nggak? Kalau kita bicara kanker aja, waduh luar biasa banyak, betul nggak? Nah, apalagi di Indonesia ya, kanker payudara mendominasi nomor satu, ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya penyakit ini banyak. Nah, apalagi diabetes tadi ya, satu macam diabetes aja di Indonesia aja ada 20 juta, hampir 20 juta orang ya, seperti itu teman-teman ya. Mhm.
Ya, seperti itu Jadi loh. nggak ada alasan AFC kan udah 7 tahun. Iya kamu dulu joinnya awal-awal nggak ada alasan gitu ya gue selama banyak yang sakit peluangnya tetap. Ya, kalau kita bicara hari ini yang di depan-depan, nggak gampang juga, Lin. Buktinya hari ini yang di depan-depan, yang sudah tidak ada di AFC juga banyak, ya kan? Nah, kenapa? Karena di awal-awal mereka bilang AFC apa tuh, benar nggak? Nah, Iya iya. ini juga nggak ngerti, malah malah susah. Makanya walaupun saya bergabung setelah 1 tahun perusahaan berjalan, nah kata Pak Niko kan saya membernya ke 9.000 teman-teman ya nggak? Nah jadi buktinya walaupun saya member ke 9.000 hari ini kan, nah memang saya peringkat yang di Busido yang pertama ya. Jadi kan saya melewati 9.000 orang di depan. Nah kan kembali lagi teman-teman ya, bagi orang tertentu yang join di awal-awal, yang tidak melihat peluangnya juga pergi juga ya kan seperti temen Iya, ini. Jadi nggak ada masalah kok. Hari ini saya lihat malah member-member saya yang baru-baru. bergabung ini malah punya income gede-gede. Kenapa hari Iya. ini teman-teman? Nah, biar teman-teman juga mengerti juga cara sistem kerja marketing plan kita ya. Nah, multi level marketing juga sudah terjadi evolusi teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya sejak zamannya MW masuk di Indonesia. Nah, MW masuk di Indonesia udah 33 tahun teman-teman ya. Jadi zamannya dulu itu matahari teman-teman ya. Jadi marketing plan itu matahari. Nah, kalau matahari itu yang di bawah ini, yang di bawah mau lewatin yang di atas agak susah. Ya, Hmm. masih ingat nggak ya? Contoh, misalnya kita baru masuk yang di paling bawah, 3%, 6%, 9%, 12%, betul nggak? Sampai kita 21% diamond, wah, bisa lama ya, bisa 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 bertahun-tahun, bisa bahkan 5 10 tahun ya, teman-teman ya. Jadi nggak semudah itu yang di bawah bisa lewatin yang di atas. Nah, tapi sekarang marketing plan kemudian berubah dari matahari kemudian jadi 5 jalur, 3 jalur, dan sekarang jadi 2 jalur yang binary. Nah, binary sekarang ini yang paling diminati teman-teman. Ya, kenapa? Karena dengan binary 2 jalur aja, teman-teman bisa dapat income yang paling besar ya, teman-teman ya. Nah, bentar, bentar, teman. Ya, ya. Nah, jadi teman-teman, jadi dengan binary ini cuma 2 sisi teman-teman. Jadi kiri dan kanan. Jadi kiri kanan ini lebih mudah teman-teman kita dapat uang hari ini ya. Nah, makanya hari ini marketing plan yang di FC itu berubah teman-teman. Jadi komisi terbesar sekarang diberikan sekarang di bawah teman-teman. Ya, ini. Contoh ya. Diamond, kita udah Diamond nih. Nah, kita hari ini sponsor teman kita Diamond ya 22,5 juta. Nah, kita langsung dikasih berapa? 3,3 juta kan? Iya. Ya nggak? Diamond ketemu Diamond Iya. sponsornya 3,3. Hampir dikasih 15% loh teman-teman. Betul nggak? Iya, jadi Iya kok. Diamond ketemu Diamond aja kita langsung dikasih 15%. Nah, belum lagi teman-teman pairing. Satu paket kiri, satu paket kanan, ya kan? Nah, pairing kalau Diamond dapat 300.000. Nah, dari berapa? Dari angka? Dari angka 375 berarti 7,5 juta. Perusahaan kasih kita 300.000. Jadi lebih kurang hampir 4%. Nah, jadi 15 tambah 4%. Teman-teman udah dapat 19%. Itu pairing 1 kali. Ya, kalau pairing 2 kali dapat 23% ya. Jadi sekarang komisi terbesar sekarang kasihnya ke bawah, teman-teman. Jadi makanya hari ini yang di bawah yang mau dapat income besar itu udah cepet, teman-teman. Contoh misalnya dia diamond nih. Dia 1 hari bisa sponsor satu diamondnya dia 3,3, pairing 1,8 juta, udah 5,1 juta. Kalau sehari bisa satu diamond, 1 bulan 20 diamond aja, udah 100 juta loh teman-teman. Betul nggak? Nah, coba zaman dulu kita mau dapat 100 juta, ya kan ada tuh banyak ya multi level marketing yang sebelumnya ya. Anda mau dapat 100 juta ya kata CNI gitu ya. Jangan CNI kan ya dari perusahaan yang ini ya yang dari Medan ya, Busido dari Medan. Nah, di perusahaan lama dia itu mau dapat 100 juta tuh bisa 5 tahun 7 tahun ya. Mungkin dari di sini juga mungkin ada Koyones Bobby juga ya di insurance ya, pengalaman di insurance. Nah, sama di asuransi untuk dapat income stabil di 100 juta juga butuh 5 tahun teman-teman. Tapi kalau di multi level marketing berbeda teman-teman ya. Jadi multi level marketing di bulan pertama kalau Anda serius, Anda kenceng, Anda juga bisa dapat 100 juta ya teman-teman ya. Nah contohnya upline Anda lah ya Kobobi ya. Kobobi aja kalau nggak salah 100 juta bulan ketiga. Ya bulan pertama kalau nggak salah dulu beliau pernah sharing ya 40 juta, bulan kedua udah 60 juta, bulan ketiga udah 100 juta ya. Secepat itu loh teman-teman. Nah jadi sebenarnya ini kalau kenapa ya tadi itu sebenarnya teman-teman menurut saya jualan produk juga gampang, nawarin bisnis juga gampang, teman-teman ya. Karena angkanya di sini. Nah, tinggal tergantung teman-teman bagaimana aja harus belajar lah ya maksudnya gitu ya. Kan nggak mungkin 1 hari kita udah bisa semuanya. Nah, kira-kira gitu, Lin. Oke oke. Nah sekarang gue ya.
Menurut kau Budi, strategi apa yang cocok untuk member-member yang baru join? Strategi apa untuk Seperti apa? hmm, jadi sekarang nih strategi ini sekarang ada dua teman-teman. Ada yang di offline, ada di online teman-teman ya. Hmm, Jadi oke. hari ini dunia sudah berkembang ya. Zaman zaman saya, zaman Ko Bobi, mungkin zaman Lina waktu di awal-awal kita kan belum ada namanya TikTok Ya, ya. nggak Benar ada. ya? TikTok belum ada. Zoom seperti ini aja belum ada. Ya kan? Nah, kita masih zaman-zaman dulu cuma WA ya, cuma ada WA video call aja juga masih susah lah ya artinya gitu ya. Karena signalnya masih jelek lah bla 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 gitu ya. Nah, jadi hari ini teman-teman, nah dengan dunia online semakin mudah, Instagram, ya, ada Facebook Live juga, ada TikTok. Nah, teman-teman yang ingin misalnya yang ingin sharing, ingin berbagi melalui jalur ini bisa seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini juga porsi yang terbesar. Jadi hari ini menurut saya ibu rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja mungkin di Indonesia ya, menurut saya mungkin sampai hari ini masih ada 70%. Ya, 70% ibu rumah tangga di Indonesia yang tidak bekerja. Nah, padahal hari ini kalau kita cuma bergantung, ya kita bergantung income kita, satu income aja, satu sumber penghasilan kita dari suami kita, kayaknya agak berat, bener gak? Ya, kalau suami kita bekerja di kantoran, bener gak? Kan saat ini kan nggak ada sesuatu yang pasti, bener gak? Nah ya, Ya. kemarin tadi saya baru baca juga gudang garam yang segitu besarnya aja, bener gak? Ternyata sekarang udah mulai pemecatan juga karyawan ya. Jadi nggak ada sesuatu yang pasti, teman. Namanya kita bekerja kan nggak ada sesuatu yang pasti. Nah, jadi kalau alangkah bagusnya, maksud saya gini loh. Suami kita punya income, tapi kalau kita punya income tambahan, yang kedua, nah kan bagus, bener gak? Nah ya, daripada kita tergantung sama satu income, lebih bagus kita punya dua income, kan itu kan? Nah, kalau tidak terjadi apa-apa sama suami kita kan nggak apa-apa, bener gak? Nah ya, jadi menurut saya ini, yang ibu rumah tangga yang 70% ini sebenarnya bisa, ya, bisa lebih banyak diajak untuk bergabung bersama kita, ya. Nah, jadi ibu-ibu gimana? Nah, contoh kalau saya mau prospek ibu-ibu, saya juga nggak bisa langsung teman-teman. Karena kalau teman-teman kalau kita langsung mau prospek orang, contoh di sini, oke lah contoh lah ya, saya masih mau prospek Lina aja lah ya. Karena Lina kan kelihatan makin hari makin muda nih. Anggap ibu-ibu muda lah ya, mami muda ya. Nah, contoh Lin, kalau saya mau prospek kamu Lin, pasti kebanyakan orang gini, Lin, saya punya apa misalnya saya punya bisnis Lin. Nah, kan itu kan. Kebanyakan orang langsung nolak kita. Teman-teman kalau langsung bilang saya punya bisnis atau saya punya produk, ya kan? Nah, kebanyakan orang pasti akan nolak kita. Nah, kenapa? Karena orang di posisi nyaman, teman-teman. Benar nggak? Sehari-harinya kan satu. Lina pasti akan bilang, aduh, kok Budi. Anaknya Lina udah ada berapa, Lin? Sekarang? Empat ya? Empat tuh. Empat ya. Nah, Lina akan bilang, aduh, kok Budi anak saya empat. Nah, misalnya nih, anak saya masih kecil-kecil. Nah, kan gitu kan. Aduh, masih bandel, lari sini, lari sana gitu ya. Mana ada waktu, kok Budi, bener nggak? Ya, Ya betul. kan? Seperti Hmm. itu. Padahal Lina aja bisa aja dia punya suster. Susternya empat misalnya gitu ya. Nah, jadi pasti orang semuanya akan kasih alasan. Aduh, anak saya masih kecil lah ya kan. Nah, belum lagi ngurusin suami, ngurusin papa mertua, mama mertua. Intinya adalah saya sibuk deh kan gitu kan. Nah, banyak kan orang akan nolak kita. Nah, jadi kalau teman tiba-tiba datang menawarkan sesuatu ke Lina, pasti ditolak teman-teman. Nah, Ya. jadi teman-teman harus dalam satu satu menit pertama, 3 menit pertama harus mulai nakutin Lina dulu. Nah, ya ada istilah nakutin dulu. Nah, kenapa? Karena kalau nggak takut, orang nggak butuh peluang bisnis ini teman-teman. Nah, dulu saya pernah belajar marketing. Jadi otak manusia ini cuma ngejar dua hal teman-teman ya. Otak manusia ini cuma ngejar kesenangan 20%. Tapi kalau kita kasih dia ketakutan, kasih dia penderitaan, otak kita akan secara emosi, dia akan bereaksi 80%. Nah, jadi dalam hal prospecting teman-teman ya. Nah, dalam hal menawarkan peluang bisnis, teman-teman harus bisa sentuh 80% tadi. Nah, oke, Hmm. contoh lagi ke Lina lagi ya. Nah, saya mulai nakutin nih Lina, saya pakai 80% tadi ya. Nah, Lin, kamu kenal nggak teman kita tuh? Misalnya contoh, saya sama Lina adalah teman kerja. Misalnya dulu ya. Jadi dulu kita pernah teman kerja, satu kantoran. Nah, saya mulai bilang, Lin, kenal nggak teman kita nih? Siapa namanya tuh? Itu loh namanya Ibu, misalnya contoh ya. Sorry kalau misalnya kalau ada nama yang sama ya di sini ya. Saya pakai nama-nama yang nggak ada dulu lah. Misalnya Ibu Sinta, nah, misalnya gitu ya. Oke, Ibu Sinta. Oke, Ibu Sinta. Itu loh Ibu Sinta teman kita di kantor. Kasihan loh. Kenapa? Nah, kan kata Lina gitu ya. Itu Lin waktu kemarin COVID kemarin, ya kan? Nah, suaminya meninggal loh gara-gara COVID. Aduh, gimana ya nasib teman kita ya? Nah, nasib teman kita si si siapa tadi?
Cinta, cinta. Sinta ya kan, nah, kan anak kamu 4, aduh, Sinta anaknya 3, ya nggak kalah banyak dengan kamu juga tuh ya kan. Nah, tadinya kan suaminya yang punya sumber penghasilan kan yang bekerja, tiba-tiba karena COVID suaminya meninggal. Nah, aduh gimana ya nasib teman kita Sinta ya. Saya bicara lebih lama aja, mungkin Lina udah mulai takut. Ya, oh bener juga ya. Ya kan, kalau ini terjadi dengan kita apa? Nah, jadi ada 4 ketakutan. Ya, hari ini saya nambah satu lagi nih. Hari ini teman-teman ada 4 ketakutan pada wanita. Yang satu, ya kita ditinggal mati suami kita, bener gak? Jadi kan nggak ada sesuatu yang pasti teman-teman ya. Apa yang kita rencanakan sama Tuhan yang rencanakan bisa berbeda ya. Tiba-tiba suami kita diambil sama Tuhan. Nah yang kedua apa? Cerai teman-teman ya kan. Hmm. Nah, hari ini sekarang dikit-dikit artis sekarang cerai. Bukannya artis lagi sekarang. Saya lihat, waduh sekarang pada ikut-ikutan ya. Di mana-mana sekarang udah mulai cerai ya. Nah yang ketiga, suaminya apa? Suaminya lupa Lingkup. kalau dia punya istri. Iya, betul. Jadi suaminya dia lupa kalau dia punya istri gitu. Jadi dia nggak pulang gitu. Artinya apa? Diambil sama pelakor ya, teman-teman ya. Hmm. Nah, jadi yang keempat satu. Nah, suami kita nggak diambil siapa-siapa ya. Kenapa? Suami kita sakit, stroke, lumpuh, cacat, ya, kecelakaan. Nah, kan akhirnya kan suami kita kan tidak bisa bekerja lagi. Nah, ya sehingga kita harus menggantikan posisi suami kita sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini loh teman-teman. Jadi ada 4 sisi ini ketakutan wanita. Jadi teman-teman kalau bisa sentuh, nah, Lin ini loh Lin. Nah, ya kan? Kalau saya udah bisa bicara ke 4 ketakutan ini, nah, Lina udah mulai bergeming, ya kan? Nah, Lin kebetulan nih, ya saya lagi sama contoh di sini ada Bu Fitri ya. Nah, saya lagi sama Bu Fitri, ya lagi jalanin satu bisnis loh Lin. Nah, kalau sebulan bisa dapat tambahan income, nah kita sih sesuaikan lagi ya. Nah, contoh misalnya ibu rumah tangga ini biasanya nggak pernah terima uang besar, ya jangan bicara uang besar juga. Nah, Lin, Hmm. kalau sebulan bisa dapat tambahan income 10 juta, 20 juta, Lina mau denger nggak? Ya, ya. Kalau nanti saya bilang, Lina mau dapat 100 juta nggak? Kaget juga kan gitu kan? Selama ini juga suami saya nggak pernah kasih saya 100 juta. Nah ya, jadi kita sesuaikan ya. Misalnya ekonomi di rumah dia, misalnya oke cukup dengan angka 10 juta, 20 juta, ya kita tinggal bilang aja. Nah, Lin kalau bisa dapat tambahan, saya sekarang sama Bu Fitri loh lagi jalan satu bisnis. Nah, kalau sebulan bisa dapat tambahan income ya, 10 juta, 20 juta, Lina mau denger nggak? Orang udah oke teman-teman. Mau boleh Ya, juga. Nah, gitu ya. Nah, Anda baru masuk teman-teman. Nah, jadi maksud saya nih, 70% ini ibu-ibu muda ya hari ini yang di rumah tangga itu yang bisa kita prospek teman-teman. Benar nggak? Nah, jadi kalau memang satu sisi kan mereka mungkin nggak bisa keluar rumah, Bin. Benar nggak? Karena tadi anaknya masih kecil, ya kan? Mungkin ya, suaminya juga masih melarang kan itu kan? Nah, melarang istrinya untuk keluar lah, harus jaga lebih bagus di rumah, ya, untuk jaga rumah tangga, bla bla bla. Nah, artinya kalau ini bisa kita jalankan online di TikTok, di Instagram, benar, di Facebook Live. Nah, kan tidak, ya, kan mereka masih bisa di rumah juga, benar nggak? Nah, ya, pada saat anak kita tidur, nah kan kita bisa bekerja seperti ini. Nah, masih bisa dapat tambahan income. Nah, ini loh maksud saya ini. Jadi teman-teman kalau bisa sentuh yang ini, 70% ini, nah, jaringan kita juga bertambah, Lin. Kira-kira gitu, Lin. Ya. Nah, apalagi sekarang udah bisa online lewat TikTok ya, gue ya. iya, betul. Nah, di sini juga ada nih, saya lihat juga ada beberapa yang lagi online di sini, yang masuk di grup ini juga sama, ya. Itu juga online-online semua, jago-jago semua nih. Ya. Ya, betul Iya. betul. Biaya lebih murah teman-teman ya kan, Ya, kita cuma internet juga di rumah juga kita udah bayar kan gitu kan teman-teman, kenapa hmm, kita nggak pakai gitu kan. Nah jadi sebenarnya nomor satu adalah ya kita harus konsisten ya teman-teman ya, di bisnis apapun juga nggak ada yang satu kali langsung berhasil. ya, Ya contoh lah kita kuliah aja teman-teman, itu juga kita kuliah butuh 4 sampai 5 tahun. Setelah kuliah ya, juga digaji berapa? UMR ya kan, gaji 5 juta ke atas. Ya kan? Nah, kita mau capai 10 juta aja udah berapa tahun, benar nggak contoh ya? betul kok. Iya, kita dari 5 juta mau jadi 10 juta mungkin udah 3 tahun teman-teman ya, 3 4 Hmm, tahun, hmm, 5 tahun. Nah, dari 10 juta ya, meloncat lagi ke 20 juta, udah tambah lagi 5 10 tahun lagi, ya kan? hmm, Nah, mungkin kita pensiun-pensiun, mungkin gaji tertinggi kita mungkin 20 juta, 30 juta, atau 50 juta. Nah, ini pun kita udah pensiun, teman-teman. Nah, tapi di AFC ini kan batasannya kan nggak ada, teman-teman. Nah, kenapa ya, jadi kita pun harus memberi waktu kepada diri kita, ya. teman-teman ya, untuk belajar. Udah intinya gitu aja lah. Jadi bagi saya nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa, semua pasti bisa. Nah, cuma harus beri waktu untuk diri kita. Kira-kira gitu, Lin. Oke, siap. Jelas sekali kok. Teman-teman yang mau tanya-tanya silakan ya, teman-teman boleh sambil chatting, atau teman-teman pakai suara, dibuka mic-nya juga boleh ya. Jadi sambil teman-teman kasih pertanyaan, saya juga ya. Go, sekarang pertanyaan klasik ya, Go ya. Pertanyaan Hmm. klasik tapi ini sering ditanyakan. Jadi menurut kau Budi, Hmm.
Yang paling utama perbandingan MLM, perbandingan AFC dengan MLM yang lain itu apa, Ku? Yang paling Perbandingan. utama, Oke. perbandingan AFC dengan MLM yang lain. Kekuatan kita itu di mana, Ku? Kekuatan kita sampai hari ini belum ada orang yang jadi Kompetitor. iya betul. Jadi hari ini sebenarnya gini, banyak perusahaan multi level marketing Mm-mm. eh yang mereka itu bukan dari perusahaan farmasi, mungkin malah nggak ada, tidak ada satupun, ya, karena semua itu adalah jadi namanya perusahaan multi level marketing, mereka hari ini melihat gini, hari ini kita lagi tren apa gitu loh ya. Oh, hari Mm-mm. ini lagi tren mengenai alternatif terapi stem cell. Ya udah, hari ini kita bikin PT ABC ya. Nah, dan karena ini sekarang trennya adalah alternatif terapi stem cell, berarti kita pergi ke Cina, kita pergi ke Korea, pergi cari produk. Nah, ya seperti itu Mm-mm. ya. Nah, setelah itu bikin cari produk, habis itu kemudian mereka bikin marketing plan-nya. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya, ini kan perusahaan kita adalah ownernya kita sendiri adalah, jadi istilah apa? Pemilik dari asalnya ini adalah, kita adalah perusahaan farmasi, benar nggak? Jadi untuk mau seperti kita ini agak susah. Karena saya sampai hari ini pengalaman saya di dunia network marketing 20 tahun lebih aja, ini tidak ada seperti kita. Makanya hari ini kita dalam 7 tahun aja kita dari asosiasi aja ya kan. Nah kita kemarin dapat piala apa? Nah kita sebagai MLM apa? The best of MLM ya, artinya jadi MLM yang pertama ya gitu ya di Indonesia ya. Nah, di asosiasi ya AP2LI gitu ya. Kemudian salesnya kita juga yang tertinggi teman-teman ya. Nah, jadi penjualan kita juga tertinggi, produk kita juga yang terbaik. Nah, menurut saya hari ini kompetitor kita di Indonesia ini masih jauh ya, belum ada yang sekelas kita lah kira-kira gitu. Kim. Jadi makanya nih untuk kemudian bisa berulang lagi, kemudian nanti ada perusahaan multi level marketing yang seperti kita lagi, mungkin masih butuh cycle-nya ya, mungkin butuh 5-10 tahun ke depan lagi mungkin baru ada Mm-mm. gitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada seperti itu. Nah, kemudian satu perusahaan multi level marketing yang bisa bertahan jangka panjang itu sangat tergantung namanya inovasi. Nah, jadi satu satu perusahaan itu harus terus berinovasi. Contohnya Lin, misalnya gini. Orang tua kita mungkin dari dulu kan mungkin suka Toyota ya, benar gak ya? Kayak zaman dulu lah ya, zaman kita bapak saya gitu misalnya gitu ya. Dari dulu kan Toyota kan udah lama di Indonesia ya. Ya. Nah, tapi kalau Toyota kan kita masih ingat nggak? Zaman dulu kita Toyota adalah Toyota Kota, nah, ya Toyota Kota tuh ya, bener nggak? Nah Mm. kemudian kita udah sangat suka nih sama sama Toyota. Tapi kemudian Toyota tidak ada inovasinya. Ya, kemudian sekarang siapa yang mau beli lagi? Nggak ada teman-teman, benar nggak? Dari Toyota sendiri juga mobil juga sama, dia harus berinovasi, benar nggak? Menjadi lebih elegan, ya, menjadi lebih apa? Lebih sporty gitu loh ya. Jadi kapsul kan gitu kan. Jadi model-model dia mesti mengikuti perubahan zaman juga. Nah, sehingga nanti generasi berikutnya ya kita suka lagi seperti itu. Nah, sekarang begitu tren sekarang ke EV, ke listrik, ya kan? Nah, kan sekarang ngikut juga. Nah, ke hybrid kan itu kan. Jadi semua orang juga akan mengikuti namanya inovasi. Jadi kalau kamu tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sesuatu perusahaan yang terus berinovasi, nah itu juga otomatis juga akan membuat usia perusahaan ini juga semakin panjang. Ya. Ya, ya. Contohnya hari ini, biar biar teman-teman punya gambaran juga. Nah, mungkin contoh hari ini misalnya ada satu multi level marketing. Dia jualnya adalah vitamin A. Nah, besok muncul lagi perusahaan perusahaan B ya Lin ya. Tapi dia jual vitaminnya ABCD. Harga sama Lin. Kita mau beli yang mana Lin? Yang B dong. Iya betul dong. ABCD dong, bener nggak? Harga sama. Iya. Nah, besok muncul lagi perusahaan C. Nah, dia bilang vitamin saya ABCD sampai Z. Harga sama lagi. Coba. Nah, ya, jadi perusahaan-perusahaan yang kalau tidak berinovasi, kita akan ketinggalan teman-teman. Nah, yang luar biasanya yang seperti kita hari ini. Waktu saya bergabung awal SOP 100 ya kan. Nah, baru kompetitor kita ada di Indonesia ya. Kemarin dulu ada di perusahaan Maklon kita ya. Farmasi Maklon kita yang di Bekasi. Nah, dia juga bikin. Nah, ya, nyontek-nyontek juga ya, seperti kita juga. Jadi baru dia bikin SOP, nah ternyata kita udah mulai muncul SOP Subarasi ya. Kita udah Mm. ada 3 peptide. Nah, ya, kita udah ada salmon punya Ikura salmon ya, pembungkus tol salmonnya. Kita udah ada dari apa? Dari sal dan punya peptide dan kita sudah ada dari fruit flow ya. Kita udah 3 peptide. Nah, sekarang Subarasi kita masih berjaya aja. Kita udah mulai gini lagi. Udah berinovasi lagi kan. Kemarin baru kita mulai launching lagi Subarasi Gold dengan M6 peptide. Bener nggak? Tambah lagi Ya. Nahat lah ya kan. Nah, tambah lagi
punya salmon lah, ya kan? Jadi artinya orang baru mau nyontek satu, kita udah terus berinovasi. Nah, itu yang membuktikan bahwa eh, kalau kita berinovasi terus, kita akan terus untuk memimpin, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ini ada tambahan juga, teman-teman. Nah, banyak orang bertanya lagi, Ko Budi, kan kalau dari SOP Subarasi itu kan ada lebih kurang 150 miligram merin plasenta salmonnya. Teman-teman masih ingat nggak? Oke, ini agak bingung ya. Gini-gini, teman-teman. Nah, kan kita dari kulit ikan salmon, ya, dari pembungkusnya atau namanya ikura salmon, itu kan setelah kita keringkan. Nah, kenapa harganya mahal? Karena satu ekor ikan salmon setelah dikeringkan, ya, yang seperti plasenta tadi, setelah dikeringkan cuma dapatnya 1 gram loh, teman-teman. Nah, 1 gram itu lebih kurang adalah 1000 miligram, teman-teman, ya. Nah, itu ikura salmonnya tuh. Nah, 1000 miligram. Jadi satu saset kita Subarasi itu dikasih, itu berapa komposisinya? 150 miligram. Nah, jadi sebenarnya satu ekor ikan itu cuma dapatnya 7 saset, teman-teman. Jadi kalau satu kotak kita Subarasi 28 saset itu isinya 4 ekor salmon, teman-teman. Hmm. Nah, ini kemarin kita tanya ke Pak Niko. Pak Niko, untuk versi baru Subarasi Gold. Nah, komposisi sekarang, ya, untuk merim placenta salmon tadi itu berapa banyak komposisinya? Kan sebelumnya 150. Nah, kemarin dijawab, kan kata Pak Niko kan lebih powerful, betul nggak? Betul nggak sekarang kata Pak Ya, Niko kan? Gitu kan? ya, betul Ya, betul. kan harga sekarang dinaikin 150.000. Ya, Tapi kan katanya lebih powerful. Nah, ya. jadi merim placenta salmonnya, kata Pak Niko, yang sebelumnya 150 miligram, sekarang 175 miligram. Jadi lebih banyak juga, teman-teman. Hmm. Ya. Nah, jadi dulu 7 saset, sekarang tinggal 6 saset. Nah, jadi satu ekor ikan satu ekor ikan salmon sekarang cuma dapatnya 6 saset, teman-teman. Ya, jadi Hmm. mungkin satu kotak sekarang jadi butuh butuh 4,5 ekor, ya, seperti itu, ya. Dulu dulu 4 ekor, sekarang jadi 4,5 ekor, ya. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, oke. Hmm. Paham, Go. Jelas, Go. Ini ada pertanyaan, Go. Kalau ada yang tanya, ini MLM ya? Jawabnya gimana, Go? Iya, nah, tergantung, teman-teman. Jadi teman-teman sangat bangga nggak sama multi level marketing? Kalau saya terus terang sangat bangga sama multi level marketing. Jadi kalau tanya saya, Kok Budi ini multi level marketing nggak? Saya bilang iya. Kalau bukan multi level marketing saya juga nggak ada di sini. Kalau saya akan jawab itu, betul ya? Ya. Hari ini, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, nah, oke. Karena tadi teman-teman nanya mengenai multi level marketing, sebenarnya banyak orang tidak mengerti, ya. Multi level marketing itu apa? Multi level marketing satu loh, nggak ada bedanya sama bisnis, teman-teman, ya. Nah, oke. Teman-teman kalau mau punya bisnis, kalau mau jadi besar, teman-teman butuh butuh apa? Oke, saya kasih gambaran ya. Ini kayaknya agak panjang, nggak apa-apa ini, ya. Iya, nggak apa-apa, Go. Ya, contoh ya, teman-teman. Jadi biar biar teman-teman paham nih, ya. Oke, Ya. contoh misalnya di sini saya pilih lah, ya. Nah, Lina punya perusahaan. Lina punya perusahaan adalah 5 karyawan. Ya, ya. Hmm. Perusahaan A, Lina punya 5 karyawan. Nah, di sini ada Ibu Asni Fitri. Nah, Ibu Asni Fitri juga punya perusahaan B. Nah, Bu Fitri punya perusahaan, ya, karyawannya 50 orang. Bos mana yang lebih kaya? Yang 5 atau 50, Lin? 50 dong. Iya, betul. Jadi secara secara bisnis, orang yang bekerja sama kita kan harus menghasilkan, ya, Lin, ya. Nah, Iya, kalau karyawan yang bekerja sama kita tidak menghasilkan, pasti kita pecat. Ya, iya. jadi kalau satu karyawan kasih kita 5 juta, nah, kalau kita punya 5 karyawan, berarti kan bulan depan uang kita bertambah 25 juta dong, betul? Iya. Matematikanya. Nah, tadi kalau Ibu Fitri punya 50 karyawan, satu karyawan kasih Ibu Fitri 5 juta, berarti bulan depan Bu Fitri uangnya bertambah 250 dua juta. ratus lima puluh juta, betul ya? Nah, Betul. makanya orang kaya kesannya akan semakin kaya, betul nggak? Karena Betul. sebenarnya bukan, karena orang kaya, karena apa? Karena semakin banyak orang yang bekerja sama beliau. Nah, contoh, dulunya kan saya juga pernah misalnya jadi konsultan IT-nya Pak Charo Tanjung. Nah, contohnya hari ini Pak Charo Tanjung nih, mungkin dari perusahaan beliau kan udah banyak nih, betul nggak? Dari Bank Mega Syariah, ya, ada dari Trans TV, Trans 7, ya, Garuda, ya, kemudian Carrefour, bla 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 gitulah, ya. Nah, belum lagi yang dari masih perusahaan asuransi, apa-apa semua lah. Nah, perusahaan beliau gitu banyak. Nah, misalnya sekarang ada 100.000 orang yang bekerja sama beliau. Ya, 100.000 orang bekerja sama beliau.
Nah, 100.000 orang bekerja sama beliau, satu karyawan kasih beliau 5 juta aja, ya. Bulan depan uangnya Pak Charles Tanjung nambah berapa? Nambah setengah triliun, teman-teman. Benar nggak? Nambah Ya, 500 miliar, teman-teman. Iya, jadi kan kesannya adalah gimana kita ingin melewati beliau, benar nggak? Mungkin kita punya penghasilan baru nambahnya puluhan juta, ya, baru nambah ratusan juta. Tapi ya income-nya beliau sekali nambah adalah 500 juta, benar nggak? 500 miliar, benar nggak? Satu karyawan kasih dia sejuta aja, uang dia bulan depan nambah 100 miliar loh, teman-teman. Nah, jadi artinya orang kaya akan kelihatannya semakin kaya. Kenapa? Karena satu, ya, ada apa? Nomor satu ya teman-teman ya, kalau kita mau jadi semakin kaya, semakin sukses, nomor satu teman-teman harus ini, gunakan waktu orang lain ya. Jadi di perusahaan-perusahaan teman-teman, kalau kita mau semakin kaya, kita harus bisa gunakan yang ini. Yang pertama ya, gunakan waktu orang lain. Nah, oke, tadi kan saya pembahasan mengenai multi level marketing. Nah, ternyata multi level marketing juga tidak ada bedanya. Nah, multi level marketing ada nggak kita gunakan waktu orang lain? iya, ada aku. Ada, ya benar kan? Iya, ada. Dan contohnya Pak Ernest, Pak Niko, dia kan gunakan waktu kita semua. Dan Iya, mereka nggak perlu bayar gaji loh teman-teman. Kalau di bisnis konvensional tadi misalnya Bu Fitri punya 50 karyawan, tiba-tiba pandemi, stres nggak? Stres stres. dong, bener kan? Iya, udah tidak punya pendapatan masuk dan 50 orang ini harus dibayar gaji loh. Nah, itu yang membuat kita jadi bisa bangkrut yang itu kan. Nah, jadi kalau seperti Pak Sarot Tanjung tadi punya 100.000 karyawan, pandemi dia stres ya kan karena dia harus bayar gaji 100.000 orang. Tapi di multi level marketing pas pandemi, Pak Ernest stres nggak? Kagak ya kan? Misalnya contoh kita ada 100.000 orang di kita 100.000 orang ini benar nggak? Karena kita masing-masing mengejar impian masing-masing. Dan kita kan nggak dibayar gaji, benar nggak? Iya ya, jadi kita masing-masing mengejar impian masing-masing, kita tidak dibayar gaji, benar teman-teman ya. Nah, jadi ini yang kemudian perbedaan di situ. Jadi di multi level marketing, kayak contohnya Alina hari ini bisa punya income ratusan juta, Ko Bobby bisa punya income ratusan juta dari mana? Nah, kan gunakan waktu kita semua, ya kan? Tapi tidak dibayar gaji, teman-teman. Jadi luar biasa, teman-teman. Jadi sistem ini adalah kita masing-masing mengejar impian masing-masing, kan gitu. Nah ya, tapi kita tidak ada, kan kita semua di sini adalah partner ya, nggak ada kita bayar gaji. Nah jadi Iya, sama-sama kita besar gitu teman-teman. Jadi di perusahaan besar, di perusahaan biasa, kalau mereka mau jadi semakin kaya juga faktor pertama mereka harus pakai gunakan waktu orang lain. Tapi di multi level marketing juga ada ya, gunakan waktu orang lain. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau perusahaan tadi, Lina punya perusahaan tadi, Bu Fitri tadi punya perusahaan. Kemudian mau jadi besar, butuh apa lagi? Nah yang kedua adalah oh, harus bisa gunakan uang orang lain ya harus bisa gunakan uang orang lain. Contoh misalnya hari ini ya, Lina buka perusahaan Lin atau buka restoran lah ya. Nah, restoran satu bulan bisa untung 20 juta. Bagus nggak? Bagus dong ya. Karena kita udah bisa potong uang sewa, potong karyawan, bersih 20 juta. Satu tahun aja 240 juta loh. Kan bagus ya, bener kan? Nah, tapi kalau hari ini kalau kita dapat tiap bulan 20 juta dan kemudian Lina mau punya income jadi 40 juta, berarti Lina harus nambah cabang kan? Bener nggak? iya, Harus buka benar. cabang kedua lagi dong. Tambah modal. Nah, buka cabang kedua lagi, tambah modal lagi. Nah, Lina bilang, buka satu cabangnya butuh 1 miliar. Nah, berarti kan Lina masih simpen uang, bener nggak? 20 juta, masih simpen 50 bulan. 50 bulan kali, ini udah 4 tahun lebih, Lin, bener nggak? Mm. Ini udah hampir 5 tahun baru Lina baru bisa buka cabang kedua. Nanti Lina mau punya income 100 juta gimana? Masa mesti nabung lagi? Bener nggak? Kita udah tua dulu kan? Nah, jadi nggak mungkin, teman-teman. Jadi kalau kita pakai uang kita sendiri, nggak mungkin. Jadi teman-teman kalau kita punya perusahaan juga, kita mau bertambah besar, harus bisa gunakan uang orang lain. Nah, seringkali kita gunakan, kalau kita bilang pinjam uang, pakai gunakan uang orang lain, itu kadang-kadang orang tua kita melarang kita, nggak boleh gitu ya. Kalau kita pinjam uang bank, nanti bisa aja rumah kita semua disita. Nah, ini pengertian yang salah, teman-teman ya. Kalau kita pinjam uang untuk beli liabilities itu nggak boleh, teman-teman ya. Beli liabilities apa? Nggak hidup ya. Contohnya, Kayak itu. teman kita ya ganti handphone baru, wah, pakai iPhone 16 Pro sekarang. Kita juga mau. Tetangga ya ganti mobil baru, kita juga mau ikut-ikutan. Nah, jadi artinya apa? Seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya semakin ya, jadi semakin jadi yang nomor dua adalah kita pinjam uang untuk gaya hidup. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. Nah, jadi nah Tiga. kalau kita di perusahaan gimana? Nah, sama. Jadi kalau di perusahaan sekarang kalau kita mau jadi besar lagi harus pakai uang orang lain. Contoh misalnya Lina mau tambah cabang. Nah, Lina mulai cari investor. Nah, kita punya modal. Nah, mau nggak kerja sama? Saya punya skill. Nah, gitu ya. Kita kerja sama. Kita untung bagi dua. Nah, seperti itu loh. Jadi di perusahaan-perusahaan semua begitu, teman-teman ya. Jadi mereka juga pasti akan pinjam uang bank. Karena apa? Karena itu akan membuat mereka tambah besar. Ya, harus bisa. Yang kedua rumusnya apa? Gunakan uang orang lain.
Nah, ternyata Lin tadi di multi level marketing juga ada. Nah, ya tadi kan gunakan waktu orang lain ada di multi level marketing. Yang kedua, gunakan waktu orang lain ada juga. Jadi di multi level Model-model marketing, orang lain. ya benar. Kita Pak Ernest contohnya, ya Pak Niko, ada nggak gunakan waktu kita? Ada. Ya kan, gunakan waktu kita, iya. Gunakan uang kita ada nggak? Ada. Nah, masing-masing member kita kan ada yang bergabung ya, beli Ruby, upgrade, ya kan, beli Sapphire, beli Diamond. Nah, kita terkumpul uang segitu banyak, nah kan kita baru bisa bayar komisi, ya nggak teman-teman? Ya, jadi nomor dua juga contoh hari inilah ya. Nah, banyak orang bilang bisa, misalnya contohnya, oke, oh Pak Budi misalnya terima komisi 1 miliar dari mana? Nah, kalau dibilang besar enggak juga teman-teman. Karena 1 miliar tuh kalau kita bicara omset ya, hari ini perusahaan AFC itu 1 bulannya tuh lebih kurang omsetnya 200 miliar sampai 300 miliar. Nah, jadi kalau bicara 200 miliar ya, kasih Budi Darwin misalnya gitu ya, komisi cuma 1 miliar, cuma setengah persen loh teman-teman. Kecil kan? Cuma 0,5%. 1%-nya nggak ada teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kecil. Kenapa? Karena kita bergabung uang jadi besar. Ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengerti gitu loh ya. Nah, jadi yang kedua, gunakan uang orang lain juga ya ada ya di multi level marketing teman-teman. Nah, yang ketiga, kalau kita perusahaan kita mau bertambah besar, kita harus bisa gunakan pengalaman orang lain ya. Kita harus pakai jasa konsultan. Nah, ya karena jasa konsultan akan kasih tahu ke kita. Nah, Lin, jangan pakai cara begini. Kemarin perusahaan ini pakai ini gagal loh. Nah, kita mesti pakai cara begini biar kita lebih cepat. Jadi kita pakai pengalaman orang lain untuk mempercepat perusahaan kita menjadi berhasil. Nah, bandingin sama perusahaan multi level marketing. Nah, ternyata multi level marketing juga ada, gunakan pengalaman orang lain juga ya. Nah, jadi kita gunakan pengalaman siapa? Pak Ernest, Pak Mike, ya kan? Nah, Pak Niko, termasuk saya, termasuk Bobby, termasuk Lina, termasuk Bapak Ibu semua. Nah, pengalaman dan nggak perlu bayar gaji, ya dan nggak perlu dibayar. Tujuannya apa? Kan sama-sama untuk memperbesar perusahaan ini juga ya. Nah, jadi di perusahaan konvensional teman-teman, ya perusahaan biasa untuk menjadi besar harus gunakan 3 faktor ini. Gunakan waktu orang lain, uang orang lain, dan pengalaman orang lain. Di multi level marketing juga sama teman-teman. Gunakan waktu orang lain, uang orang lain, dan pengalaman orang lain. Dan nggak perlu dibayar semua teman-teman. Jadi makanya kenapa di multi level marketing hari ini banyak orang nggak ngerti karena ini. Jadi kalau saya sering kali kalau berbicara sama bos-bos ya, yang orang bisnismen, begitu saya jelasin begini langsung dia bilang, wih, kok Budi, bagus nih kalau gitu. Nah, perlu saya bisa nggak dibikin multi level marketing? Ya kan, kenapa? Nggak perlu bayar gaji. Ya nggak? Kalau kita punya perusahaan konvensional, ya kan, saya mau masarin handphone ini aja, betul nggak? Saya harus bayar gaji, betul nggak? Harus bikin perusahaan, ya kan? Nah, marketing apa-apa semua. Ini kan luar biasa, nggak usah. Kita hari ini, betul nggak? Nah, seperti kemarin kita launching nih, Subarasi Gold. Ada nggak biaya promosi? Nggak ada sama sekali, benar nggak? Ya, dari Pak Niko, dari Pak Angga, cuma bikin flyer ya kan. Nah, kirim ke kita vote lagi, ya. Nah, tak terasa ya kan, dalam waktu beberapa minggu aja kita udah jual 160.000 box lebih. Ya kan? Nah, coba. Hari ini kalau teman-teman kalau kita mau jual handphone Samsung atau misalnya kosmetik, kita belum apa-apa, kita udah mesti sewa mall, ya kan? Hallnya udah berapa miliar, benar nggak? SPG cantik-cantik udah berapa miliar lagi, benar nggak? Oh, ini udah keluar uang nih. Belum tentu ada penjualan loh. Nah, di kita hari ini teman-teman nggak ada biaya marketing apapun juga. Nah, jadi semua itu apa? Semua itu diberikan kepada kita. Jadi kita sebagai mata rantainya teman-teman. Jadi semua sah-sah aja ya. Nah, jadi teman-teman jadi mengerti bahwa multi level marketing ini satu cara pemasaran yang paling up to date sekarang ngomong kasarnya ya, dengan biaya murah tapi paling cepat dan paling efektif teman-teman. Nah, dan kemudian semua dari kita semua yang ada di sini semua juga sama-sama untung. Nah, kan itu nggak ada yang dirugikan seperti itu. Nah, kira-kira gitu, Lin. Pak nonton Pak Saya ceritanya panjang lebar nggak tahu pernah ngerti atau enggak. video. Tapi bisa dimengerti kok teman-teman ya. Ya, Keren. saya udah pilih Yang, bahasa yang paling gampang loh. yang baru pasti udah inilah bisa nangkep ya teman-teman ya. Ya, Nah, kok ini ada pertanyaan kok. ya. Dari Ibu Susana. Pak, gimana kita mau menjelaskan bisnis ini ke orang lain, sedangkan income kita sendiri belum besar. Hmm, oke. Nah, jadi ini teman-teman kalau income kita belum besar ya teman-teman tadi kalau cuma jualan produk kan kita kan nggak perlu ngomong income, ya dong. Nah, kalau teman-teman kalau ingin menjualkan produk, nah di sini ada Dokter Dini ya, welcome Bu. Nah, jadi teman-teman ya, eh, kalau kita cuma mau menjelaskan produk, itu ada caranya lagi teman-teman. Dulu saya pernah belajar juga. Nah, mungkin teman-teman sering ya jalan-jalan
ke luar negeri. Pernah nggak misalnya pergi ke Cina, ya, pergi ke Thailand, pergi ke Korea. Seringkali kalau kita ikut tour, kan pasti selalu diajak nih, ya, masuk ke pabrik-pabrik, benar nggak ya? Ada pabrik sutra, ada pabrik kopi, ada pabrik misalnya madu, ya kan? Ada nggak? Ya, Lin, ya, ada kan? Kan kita sering diajak ke Ya, pabrik-pabrik ya. Nah, betul. contoh nih, contoh kita kemarin baru pulang misalnya dari Cina ya. Nah, dari Cina kan pasti kita salah satu pasti ada dibawa ke pabrik, ya, pabrik sutra. Nah, kalau Anda langsung diajak langsung masuk ke pabrik sutra dan langsung bilang, oh ini sutra ini adalah terbaik, spraynya nih bagus dari sutra ya, sutra terbaik dan harga adalah 10 juta. Anda mau beli nggak? Lin, Anda mau beli nggak, Lin? Begitu dia bilang ini sutra terbaik nih, harga 10 juta, lu mau beli nggak? Mau gue kalau ada duitnya gue. Nah, umumnya biasanya kalau kita langsung bilang sutra dengan harga 10 juta, kemungkinan besar banyak orang yang nggak beli. Nah, Hmm. sehingga gimana caranya? Nah, dia mulai diajak tur, ya, ingat nggak? Pasti kita diajak ke tur dulu, masuk di pabriknya dulu, dikasih lihat, wah, bahwa sutra kita ini nah, dari misalnya dari prosesnya nih ya, dari sutra jadi kepompong, ya kan? Nah, kemudian baru jadi tenun ya, menjadi benang sutra yang terbaik, dites lagi dibakar, wah, nggak bisa dibakar, wah, beginilah prosesnya, wah, ini dapatnya susah gitu ya. Nah, kemudian baru diproses, ditenun, baru menjadi kain spray yang terbaik. Nah, jadi Anda melihat prosesnya itu. Nah, setelah itu baru kita dikumpulkan di satu ruangan. Nah, begitu dia bilang 10 juta, orang udah ada yang mau beli. Benar kan? Karena kalau Anda melihat prosesnya, kita Ya, menghargai ini. ya. Iya, itu loh. Nah, setelah kita udah melihat prosesnya, kita udah menghargai. Nah, caranya gimana? Nah, dia paling pintar lagi nih kalau kalau mereka jualan. Tinggal dia bilang, oke, khusus hari ini, ya, khusus hari ini, buy one get one free. Ah, ya kan? Beli Nah, satu dapat satu. Nah, jadi yang sebelah ini boleh lihat sebelah. Saya satu, kamu satu ya. Ah, iya, iya. Pulangnya semua udah bawa keluar semua. Jadi awalnya kalau kita mau masuk ke sini, semua pasti bilang, saya nggak mau beli. Ya, saya di rumah udah banyak, saya nggak mau beli. Tapi begitu dia selesai, keluar dari pabrik, semua nenteng. Nah, jadi ini adalah teknik marketing, teman-teman. ya, ya, betul. Oke, nah jadi sekarang hari ini saya akan bicara kolerasi sama di AFC bagaimana. Sama teman-teman, kalau kita cuma mau jualan aja, kamu bilang, saya punya SOP, saya punya usukusi 1,8 juta. Nggak ada yang mau beli, Lin. Nggak ada. Iya, benar, karena Anda nggak cerita prosesnya. Nah, jadi Ya, oke, saya pelan-pelan ya, saya akan bicara prosesnya. Nah, karena mungkin ini juga jarang ya diceritakan. Nah, ikan salmon, teman-teman, bagi orang Jepang ini dianggap ikan dewa. Sampai hari ini teman-teman, ya, kalau teman-teman pergi ke Jepang, teman-teman masih bisa jumpai ya, ada beberapa kuil yang masih ada patung ikan salmon ya, karena orang salmon sangat menghargai ini. Kenapa? Karena ikan salmon ini dianggap ikan dewa. Kenapa? Karena kecilnya dia di air tawar, kalau dewasa dia pergi ke laut ya. Nah, ikan salmon ini dia bisa berenang ya sampai 20.000 kilometer ya, sampai ke Alaska ya, sampai di kedalaman. Makanya ikan salmon sangat kuat ya kan. Makanya hampir semua organ dia semua bisa dipakai ya, seperti itu ya. Nah, oke, jadi ikan salmon itu setelah 4-5 tahun kemudian. Nah, ya, setelah 4-5 tahun kemudian, begitu dia ada signal dia mau bertelur, nah dia akan berbondong-bondong pulang ya, teman-teman ya. Dia akan pundang lagi kemana? Pulang lagi ke laut utara di Hokkaido. Nah, ini nanti teman-teman nanti kan Desember kan ada yang mau berangkat ya ke Hokkaido ya. Nah, nanti teman-teman bisa berkunjung tuh ya. Nah, tempat penangkaran ikan salmonnya ya. Nah, nanti dia akan pulang nih, teman-teman. Nah, sampai ke laut utara Hokkaido. Ya, sampai di laut utara nanti dia bisa ini ikan salmon, makanya dibilang ikan kuat. Kenapa? Nah, selama dia pulang, perjalanan pulang, dia tidak makan ya. Dia akan makan terakhir di sana. Selama seminggu perjalanan dia nggak makan ya. Nah, dia akan melawan arus, dia akan naik tebing. Nah, sampai di sungai di mana dia dilahirkan. Nah, cuma sayangnya yang betina, teman-teman. Begitu dia bertelur, meninggal, teman-teman. Jadi ikan salmon yang betina hanya bisa bertelur satu kali, teman-teman ya. Nah, saingan kita siapa? Jadi saingan kita sebenarnya adalah selama perjalanan dia adalah ikan beruang, teman-teman ya, beruang. Nah, karena pada saat waktu dia loncat naik ke atas, nah beruang tangkap ya. Nah, beruang tuh cuma ambil apa? Beruang beruang ternyata nggak makan dagingnya loh. Jadi yang beruang cuma makan isi dalam perutnya sendiri ya. Jadi saingan kita termasuk plasenta ikan salmon semua juga dimakan sama beruang ya. Nah, kenapa setelah dia makan? Nah, karena beruang itu karena setelah itu beruang kemudian hibernasi. Nah, makanya ini sangat bisa membuat itu apa, beruang itu sangat ya. Nah, karena beruang bisa hibernasi sampai 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, teman-teman. Nah, jadi
Nah, sayang tadi saya bilang ya, setelah ikan betinanya bertelur, nah yang betina meninggal ya. Nah, kemudian diteliti sama orang Jepang ya, yang tadi yang plasenta tadi ternyata sangat sangat berkhasiat bagi kita ya. Nah, jadi sekarang ini jadi makanya orang Jepang tidak membiarkan lagi untuk sampai dia bertelur. Kenapa? Karena kalau dia bertelur di sungai, ya mungkin sebagian udah dimakan lagi ikan lain kan gitu kan. Nah, jadi supaya terjaga ekosistemnya, jadi pada saat waktu lagi kembali, waktu lagi balik, nah, jala-jala yang mereka tangkap, jadi ikan-ikan gede itu udah ditangkap ya, yang kecil lolos. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu yang betina ya dikeluarkan telurnya, kemudian dibuahi sama spermanya telur ya. Nah, spermanya salmon ya. Nah, kemudian dimasuk ke dalam inkubator. Jadi teman-teman nanti ke Hokkaido itu ada banyak ya inkubator ya. Inkubator seperti akuarium ya. Jadi akuarium oksigen tuh ya, yang gede-gede gitu. Nah, jadi sampai kemudian telur-telur ini menetes. Nah, setelah menetes kemarin waktu kita ke Hokkaido, nah sekitar gini ya, sekitar 2 cm, 3 cm. Nah, kita kemudian satu orang dapat beberapa ekor, kita lepas lagi ke sungai. Karena ikan salmon ikan pinter. Karena nanti kalau kita lepas ke sungai, nanti besar kan dia bisa pulang lagi. Nah, ya kira-kira gitu ya. Dia punya ekosistem, cara hidupnya begitu, seperti itu. Nah, jadi satu ekor ikan salmon seperti ini. Nah, jadi yang tadi yang pembungkus telur salmonnya, setelah dikeringkan, itu cuma dapatnya 1 gram, teman-teman. Ya. Nah, kan kita sekarang tadi kan saya udah bilang ya, Subarasi Gold sekarang komposisi adalah 175 miligram. Jadi kalau dijadiin saset, satu ekor ikan cuma dapatnya 6 saset teman-teman ya. Jadi kalau satu kotak kita 28 saset, kita butuh lebih kurang 4 ekor, 4,5 ya ekor salmon. Jadi kalau dibilang 1,95 mahal, ya wajar lah ya. Orang isinya aja hampir 5 ekor salmon ya teman-teman ya. Itu yang tadi saya mau bilang ya. Jadi teman-teman pada saat ya bisa menjelaskan prosesnya ini, cara dapatnya ini susah. Nah ya, nah itu loh. Jadi barang kita ini akan dihargai ya. Ya gitu loh kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan ini kan jadinya 195 adalah mahal kan gitu kan. Tapi kalau kita bisa menghargai jadi murah. Dan dulunya orang yang bisa konsumsi ini adalah orang-orang kaya, benar nggak? Raja ya, orang-orang kaya hanya bisa konsumsi karena ini dulu karena dapatnya susah. Karena raja pun harus minta prajurit di tengah laut untuk nangkap, benar nggak? Nah ya seperti itu loh. Jadi hari ini kalau kita bisa konsumsi, kita termasuk beruntung. Ya Iya. suatu hari pasti akan habis juga ya. Nggak akan mencukupi masyarakat Indonesia juga. Nah kira-kira seperti itu. Jadi betapa sulit dan mahalnya prosesnya ya, Ko ya. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa menjalankan prosesnya, barang kita jadi murah. Nah, masuk ke itu ya. Jadi ingat dengan kata-kata ulat sutra tadi. Jadi kalau saya datang, saya bicara ulat sutra tadi, ya kan ini spray, harga 10 juta nggak ada yang mau beli. Tapi begitu saya jelasin prosesnya, dapatnya susah, bikinnya susah. Nah, kita semua menghargai proses itu sehingga ini jadi barang murah. Iya, benar-benar tuh. Ya. Keren ya, teman-teman ya. Baru baru tahu ya, teman-teman ya, sekarang ya. Jadi kalau ada orang bilang, ini mahal-mahal, nah teman-teman udah tahu gambaran prosesnya seperti apa ya, teman-teman ya. Jadi Hmm. ternyata memang ya nggak mahal tuh ya, kalau dilihat prosesnya seperti ini. Iya, ini baru bicara satu. Kan belum lagi kita bicara ambil lagi tunahatnya lagi, ya kan? Nah, nanti belum lagi ambil yang sarden punya peptide yang di atasnya ini, betul nggak? Nah, otoknya sarden. Nah, belum lagi yang diambil itu fruit flow, kulit biji tomat, ya nggak? Udah biji tomatnya udah kecil yang cuma diambil cuma kulitnya aja. Coba, lu bisa bandingin nggak bahwa satu saset kita ini isinya berapa banyak tomat? Kan gitu, betul kan? Nah, jadi kalau kita me- tahu proses ini susahnya luar biasa, ini jadi murah sekali teman-teman. Kenapa? Karena beda sama kita konsumsi, ya kan? Nah, kalau Anda bulat-bulat langsung minum tomat, tapi yang masuk ke tubuh kita berapa? Nah, ya. Ini kan yang diambil cuma intisarinya, benar nggak? Yang semua yang dibutuhkan sama tubuh kita. Udah dalam bentuk nanosize lagi. Nah, karena Ya, nanosize dalam bentuk Dalton, kalau Anda dulu pernah belajar fisika, Dalton itu adalah 10 pangkat minus berapa, benar nggak? Jadi iya, partikelnya udah kecil sekali. Jadi makanya iya, kalau kita konsumsi, hampir semua terserap sempurna oleh tubuh kita, gitu ya. iya, Ya, ya. nah ini yang kita harus mengerti teman-teman. Jadi harus melalui proses gitu ya teman-teman. Nah jadi ini Hmm. kan udah jadi, nah contohnya misalnya ya, ada orang yang bilang gini, oh mahal. Nah saya bilang mahal ini lagi contoh misalnya. Sebenarnya kita perlu ini ya Subarasi atau Usukusi. Kita antara butuh dan tidak butuh. Ya, ada orang bilang saya nggak butuh, ya boleh juga. Misalnya, kan dulu kalau kita pernah belajar, nah di sini ada dokter nih ya. Nah, kalau kita dulu pernah belajar dulu waktu kita nih, kalau kita mau hidup sehat, gimana? Nah, dulu kalau kita di sekolah kan dulu diajarkan, setiap hari harus makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak setiap orang hari ini?
Ya, kondisi kita saat ini setiap hari makan 4 set 5 sempurna. Ada nggak? Masih ada nggak orang yang tiap hari bisa makan 4 set 5 sempurna? Nah kan jawabannya adalah Betul, tidak ada. nggak Iya. ada. Iya, dulu saya pernah belajar sama dokter aja katanya gini, buah-buahan. Satu hari harus harus makan buah-buahan aja 5 warna. Nah, sekarang ada nggak orang yang makan 5 warna satu hari? Nggak ada kok. Ada aja. Iya, kalau kita pergi ke total buah, beli 5 warna, Lin, keluar udah bayar berapa? 300.000 udah 500.000, bener nggak, Lin? Nah, mendingan mendingan Subarasi inilah 65.000, bener nggak? Semua kebutuhan nutrisi kita terpenuhi, ya kan? Daripada makan 5 warna, gitu loh kira-kira. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi maksudnya hari ini kan manusia maunya apa-apa dikit-dikit dipermudah. Ya. Nah, itu teman-teman ya, berarti udah terjawab ya teman-teman yang masih bilang Subarasi mahal, Utsukushi mahal. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, jadi udah nggak, teman-teman nggak bingung ya. Nah, prosesnya ternyata tidak mudah, sulit, dan memang wajar sekali ya kok ya. Wajar sekali bener. Jadi harga gitu ya wajar sekali. Sekarang pertanyaan balik lagi ke ini ya kok ya, ke sistem ya Hmm. kok ya. Hmm. Menurut Ko Budi, kapan kita harus mulai berhenti untuk sponsor? Stop sponsor itu kira-kira menurut Ko Budi, kalau kita sudah mencapai apa atau stop? Nah, gimana Ko? Ya, sebenarnya sponsor selama kita masih di bisnis ini, kita masih sponsor, teman-teman. Bener nggak? Kayak kita ketemu, walaupun saya Busido, saya kalau ketemu teman-teman lama kan, tetap aja saya masih ngajak ngomong kan, bener nggak? Iya dong. Sebenarnya kan kita kalau sponsorin orang baru kan kita nggak pernah berhenti, bener kan? Iya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita sponsor itu pasti kita akan ketemu orang-orang baru yang dulunya bisa aja dia dulunya mungkin aja dia nggak klik, ya kan? Nah, tapi hari ini dia ketemu kita aja nih yang mungkin mau tahu lagi. Lin, kemarin 2 tahun lalu lu pernah jelasin ke saya. Nah sekarang jadi butuh kan? Iya sekarang mama saya begini misalnya gitu. Saya mau tahu dong, nah, lu bisa jelasin ulang nggak? Bisa seperti itu. Jadi sebenarnya namanya sponsorin itu tidak ada batasan teman-teman. Ya dong? Nah eh, jadi yang paling penting gini teman-teman. Di awal kita bergabung, kita mesti cepat sponsor. Mesti banyak sponsor. Di awal kita bergabung, kita mesti banyak sponsor. Ya, jadi kalau kata Pak Niko kan sekarang kita kan dari Toreda sampai Samurai lah ya. Kita masih harus banyak sponsor. Nah, kita mulai berkurang tuh nanti kalau kita udah mulai Shogun ke atas. Kira-kira gitu, Lin. Ya. Ya, Jadi nggak gambarannya. boleh sampai stop sponsor ya kok? Nggak boleh sampai stop sponsor ya. Iya, betul. Karena Harus kalau terus. kita kan karena hukum Pareto kan, hukum Pareto 80% 20%. Nah, yang 80% kan lebih banyak user. Ya, yang 20% kan yang mau menjalankan. Nah, yang 20% yang mau menjalankan kan kapan kita bisa? Nah, kecuali Anda memang jago ya dalam hal menakuti. Nah, kalau Anda jago menakuti sehingga kan jadi dia takut nih ya, sehingga jadi ada kebutuhan dia harus jalanin ya seperti itu ya. Tapi kalau Prioritasnya mungkin ya gue ya, prioritasnya. Ketika sudah hmm, samurai, sudah punya tim, prioritasnya mungkin gitu ya gue ya. ya kalau kita udah punya tim ya memang kita harus juga sering kontak-kontak tim kita, you know, kan harus 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 berjalan gini. Jadi misalnya contoh saya di awal-awal kalau bisa di bulan pertama Anda mesti sponsor minimal 10 sampai 30 orang. Nah, setelah misalnya kita udah punya 30 orang pertama nih. Nah, kan hukum Pareto bener nggak? Kalau hukum Pareto kan paling cuma 20%. Berarti cuma ada 5 atau 6 orang aja yang jalanin. Nah, Ya, 5 atau 6 orang yang jalanin kita kontak lagi. Nah, Lin gimana hari ini ada prospek nggak? Perlu saya bantu nggak? Nah, kan gitu kan? Nah, oh nggak ada nih kok, nah, gitu. Nah, kalau nggak ada, berarti saya juga sponsor lagi gitu loh. Jadi saya mulai prospek orang-orang saya lagi gitu. Tapi kalau kemudian dari 6 orang saya ini, contohnya Lina bilang, ya kok Budi ada nih hari ini. Nah, saya ada janji nih 3 orang. Nah, bisa nggak bantu saya prospek? Nah, gitu kan? Nah, ayo. Jadi saya harus memprioritaskan kamu juga gitu loh. Nangkep nggak? Karena kalau saya dapat kamu, kemudian kalau saya membantu kamu dapat income, intinya apa? Saya harus duplikasi. Jadi artinya saya harus bisa membantu kamu sampai kamu bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Benar nggak? Ya, kalau kamu sudah bisa melakukan hal seperti saya, kan berarti kan kerjanya saya kan lebih enteng. Ya dong, akhirnya sekarang saya satu, sekarang saya udah punya Lina, udah berdua. Nah, nanti masing-masing kita nyari satu lagi. Nah, kan kita jadi berempat gitu loh. Betul nggak, Lin? ya kok. Kayak kira-kira gitulah. Jadi, tetap kita harus bisa bisnis kita ini jadi besar, ya kita harus bisa membantu di bawah saya berhasil.
Kalau di bawah kita nggak berhasil, di bawah kita nggak dapat uang, nggak ada yang mau jalanin, Lin. Jadi makanya yang paling krusial menurut saya di 3 bulan pertama. Jadi orang yang baru bergabung, kemudian kalau dia bilang, iya Lin, saya mau dapat income dari sini, ya kita harus prioritaskan itu, kita harus bantu gitu loh, monitor gitu ya. Karena kalau dalam 3 bulan ternyata eh, dia tidak bisa menghasilkan, ya dia juga pasti akan keluar juga gitu loh dari bisnis kita ini loh. Nah, jadi 3 bulan pertama kita harus monitor beliau ya, seperti itu loh. Nah, kadang-kadang banyak orang selalu ini tidak mau belajar. Nah, ini masalahnya teman-teman. Jadi di bisnis apapun juga, namanya kita baru masuk teman-teman, itu semua berbeda teman-teman, benar nggak? Jadi teman-teman harus bisa kosongkan gelas ya kan? Nah, agak merendah untuk belajar. Nah, ya di sini ada dokter aja, wah luar biasa, benar nggak? Ini ada dokter Dini senior kita loh, benar nggak? Nah, malah nyalakan videonya ya kan? Nah, kemudian mau belajar, luar biasa loh. Ini banyak dari anak-anak kita, benar nggak nih, ya, dok ya? Betul, Ya, betul kok. yang generasi muda ini, baru ngomongin dikit, saya udah tahu katanya. Coba, gimana gitu ya? Kalau bisnis ini mudah, semua orang bisa dapat ratusan juta, nggak ada yang kerja lagi teman-teman ya kan? Jadi, Ya, betul kok. nah, jadi ini sesuatu profesi baru ya kita belajar gitu loh. Nah ya kalau jadi artinya kita juga sangat senang supaya yang muda-muda generasi baru ini belajar. Nah ini satu peluang bisnis apa? Yang tadi saya bilang, yang punya faktor perkalian. Nah teman-teman gini, yang kadang-kadang saya nggak pernah menjelekkan gitu ya. Saya tidak pernah bilang satu profesi atau pekerjaan apapun yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Enggak, semua sama. Nah, tapi teman-teman gini mesti ingat, satu profesi apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu ujungnya atau garis finishnya sampai di mana. Tangkap ya teman-teman ya. Ujungnya atau garis finishnya sampai di mana. Nah, saya kasih gambaran. Nah, saya ada member-member saya nih, misalnya contohnya dari Bandung nih. Nah, yang sering telepon saya misalnya gini, Pak Budi, kita bisnis di bisnis kue. Nah, kita udah bisnis kue 9 tahun nih, ya kan? Nah, kalau lagi banyak order, kita senang, bener nggak? Pagi-pagi kita udah ke pasar, ya kita udah beli bahan, ya kan? Nah, Hmm. tak terasa kita udah berjalan 9 tahun. Dapat uang nggak? Dapat, ya. Kalau nggak dapat uang, nggak mungkin sampai hari ini juga, bener kan? Nah, Ya, tapi tak terasa 9 tahun dan bisnis kita, usaha kita, masih begini-gini aja, masih berjalan di tempat. Nah, terus salahnya di mana? Ya kan? Kita udah jalan 9 tahun loh bisnis kue kita. Dan usia kita tanpa terasa teman-teman. Juga sudah tambah usia kita udah tambah tua 9 tahun loh. Dan kita masih berjalan di tempat. Kenapa? Ya karena usaha kita yang kita kerjakan tidak ada faktor perkaliannya teman-teman. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Nah, bukan yang salah, enggak maksud saya. Cuma yang kita kerjakan tidak ada faktor perkalian ya, sehingga kita di titik yang sama lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau yang titik perkalian dari mana ya? Tadi network marketing salah satu faktor perkalian. Nah, contohnya misalnya dokter. Nah, dokter faktor perkalian dari mana? Nah, contohnya misalnya dokter Dini buka klinik. Nah, itu faktor perkalian. Kenapa? Begitu kita buka klinik, kemudian dokter-dokter muda misalnya ada 10 orang yang bekerja di klinik kita. Nah, ini faktor perkalian, benar nggak? Nah, dari setiap kali misalnya eh, kunjungan ya. Nah, dari biaya kunjungan misalnya 200.000. Nah, untuk kliniknya 100.000, untuk misalnya dokternya 100.000. Nah, tapi kan kita 100.000 dari 10 dokter tadi. Nah, ini faktor perkalian kita. Ya, jadi kalau selama kita yang masih jadi profesi dokter dan kemudian kita tidak ada faktor perkalian karena kita masih praktek sendiri, ya berarti kita masih tidak ada faktor perkalian ya. Nah, tak terasa kita usia kita udah bertambah dan kita begini-gini aja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau faktor perkalian ya tadi rumah sakit faktor perkalian, kita buka klinik faktor perkalian gitu ya. Seperti itu ya, gambarannya seperti itu. hmm, Makanya kemarin saya ketemu dokter Ade yang di Palangkaraya. Nah kan semua dokter-dokter sekarang kan buka klinik ya kan. Nah, ya klinik sehingga ada dokter-dokter muda udah mulai 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 praktek di tempatnya dia. Nah ini adalah salah satu faktor perkalian. Nah tapi kemudian bagaimana mereka masuk di bisnis ini AFC? Kalau klinik-klinik konvensional mungkin klinik teman kita contoh ya di Kalimantan Tengah. Nah saya tanya ada berapa kecamatan? Oh kecamatan di sini saya lupa ya antara 12 atau 16. Nah misalnya ada 16 kecamatan. Nah, kalau teman kita buka di klinik di kecamatan itu juga, mungkin klinik kita sama klinik teman kita kan nggak ada hubungan, bener nggak? Ya. Nah, tapi kalau dengan AFC, kalau kemudian kita memperkenalkan teman kita di kliniknya dia juga dan dia bisa buka resep juga, bener nggak? Dan dia bisa rekomendasi produk kita ini, kita dapat uang loh, bener nggak? Setiap kali dia buka satu paket, ada orang belanja di klinik itu, kita dapat pairing paling kecil 100.000 pun aja, kita dapat 100.000 loh, ya kan? Bener nggak? iya, Nah, ini yang luar biasa. Jadi saya bilang, nah, Dokter Ade, nah, ya kan kalau Anda bisa misalnya di Kalimantan Tengah ada 16 kecamatan, masing-masing kecamatan buka klinik aja dan semuanya join AFC. Nah, kita udah punya 16 cabang loh. Ya kan?
dan semuanya korelasi ke kita loh, ya kan? Nah, jadi mereka buka resep, mereka dokter-dokter yang di sana rekomendasi Suba Usu aja. Nah, kita terima pairing pairing satu paket aja 100.000, bener nggak? Nah, kalau satu hari kita bisa, intinya sama teman-teman, kalau kita mau dapat 100 juta per bulan, teman-teman butuh butuh ya tiap hari harus pairing 10 ya. Jadi kita harus punya 10 paket di kiri, 10 paket di kanan. Nah, kita bisa pairing 10 kali, kali 3.000, 3 juta. Kali 30 hari, 90 juta. Nah, kita udah mendekati 100 juta. Sama sponsor udah 100 juta lebih. Nah, ini target kita sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita udah punya klinik tadi banyak kan, masing-masing satu hari satu paket, 2 paket aja, nah, kita udah pasti pairing lebih dari 10 gitu. Ya, kira-kira gitu gambarannya teman-teman. Nah, ini adalah faktor perkaliannya teman-teman. Ya, kok paham kok. Kok ini ada pertanyaan kok. Hmm. Harusnya ini tadi udah di awal dijawab ke Budi ya teman-teman ya. Mungkin lebih ditambahkan sedikit ya kok. Hmm. AFC kan udah 7 tahunan. Apakah peluangnya masih besar? Kalau membernya makin banyak, apa nggak berarti peluangnya makin kecil, Pak? Hmm. Oke. Kalau Nah, gini loh membernya teman-teman. makin banyak. Eh, yang tadi saya bilang, yang jalanin di bisnis kita ini sebenarnya nggak banyak loh. Oke, mungkin saya bisa buka nggak? Saya bisa share ya. Ya, silakan kok. Tapi kalau saya share ini bisa di rekamannya bisa di stop nggak? Oh, gitu. Sebentar. Rekaman. Pak Bobi? Nah, ini caranya stop rekaman gimana ya, kok ya? Ah, stop rekamannya. Coba ya. Kok Bobby? Ya kan anak-anak sekarang nggak apa-apa udah pakai, ya anak-anak kita sekarang semuanya kan udah kacamata semua, bener nggak? Ya tiap hari main gadget semua. Ya udah buka Ya, tutup kacamata. Nah kita aja nggak tahu pemilihan lokasi di mana, ya kan? Orang sukanya apa, cara marketingnya bagaimana. Singkat cerita habis juga Bu. Nah, dia 300 juta Bu, ternyata cuma numpang lewat aja. Jadi banyak dari kita itu selalu berpikiran gitu. Jadi namanya kita bisnis, saya selalu bilang, tidak ada bisnis yang pertama langsung berhasil. Nah, jadi namanya bisnis harus mulai dari sekarang, mumpung kalian masih muda ya. Nah, seperti Ibu Dini kan, dokter Dini kan bisa bilang, nah mumpung kalian masih muda di usia 30, 40, ayo kita harus mulai berbisnis. Memang nggak ada jaminan untuk kalian bisa berhasil. Nah, tapi kan setidaknya kita mulai. Apa sih kita untuk seorang bisnis, kita kalau mau usaha, mau berhasil, kita butuh network, kita butuh jaringan, betul nggak? Kita butuh teman-teman. Nah, tapi kalau kita udah punya teman, kita punya komunitas, ini yang bisa membuat kita berhasil, kan? Betul nggak? Nah, ya, teman-teman. Jadi ini loh kadang-kadang. Nah, kenapa ada orang kadang-kadang dia buka usaha apapun, jalan aja. Ya, orang temennya banyak, dia tinggal ngomong di Instagram. Temennya, ya kan, semua temennya datang aja, berkunjung aja udah rame, Bu. Ya kan? Nah, seperti saya juga lah ya, kemarin saya juga untuk anak saya juga kemarin buka jus oki ya kan. Nah, begitu saya buka jus oki rame Bu, langsung viral ya kan. Ya orang orang teman saya banyak ya kan. Nah, sekarang pun kita udah buka cabang ke-10 gitu ya. Udah buka 10 cabang. keren. Nah, jadi teman kenapa? Jadi satu bisnis itu kita butuh teman, kita butuh network ya gitu loh. Nah, jadi nggak bisa kita bilang tunggu saya udah pensiun baru saya mau berbisnis, nggak bisa teman-teman ya. Nah, karena Benar. karena hari ini teman-teman setelah kita pensiun aja uang kita kurang teman-teman. Nah, saya Ya, kasih gambaran ya, uang kita kurang. Nah, hari ini teman-teman kita pensiun di 58, 60, ya kan? Nah, kalau kita masih dikasih umur panjang sama Tuhan sampai 80, 85, sampai 85, yakin nggak dengan uang tabungan kita masih bisa kita hidupi sampai 80, 85? Benar nggak, Bu? Ya kan? Nah, karena hari ini kita lihat aja di Google ya, di Jakarta, suami istri dengan 2 anak, biaya hidup aja paling kecil adalah 15 juta, benar nggak? Ya, apakah misalnya Lina di Sidoarjo, ya paling kecil juga lebih kecil dikit aja sekarang, selisihnya nggak banyak-banyak juga, ya kan? Ini kan udah segitu-gitu, belum lagi kita terjadi inflasi. Lina sekarang baru usia 40 lebih, nggak? Sampai kita nanti usia 60, mungkin ya biaya hidup kita udah 20, udah 25 juta, benar nggak? Nah, ya kok. pada saat itu kalau uang kita simpanan kita nggak banyak, kita cuma grogoti sebentarnya habis loh. Contoh hari ini ya, kita kalau udah pensiun, yang di rekening kita punya 1 miliar cash aja nggak banyak loh, ya kan? Karena 1 miliar aja hari ini ya hitungan jari. Nah, apalagi kita kan nggak punya. Karena Ya, kalau kita punya rumah sama kendaraan kita, itu 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 kan bukan dianggap aset, karena kita pakai, ya kan? Nah, ya, kecuali kalau aset ya berarti tadi rumah kedua, rumah ini yang ya tadi kos-kosan, kontrakan ya kan yang kita sewain ke orang kan baru ada uang masuk. Nah, iya. tapi kalau kita 1 miliar, nah 1 miliar sekarang juga nggak ada artinya, benar nggak? Nah, hari ini Benar. bunga bank cuma 3,5%, ya tinggal 0,5%.
Ya, 3,5% kita 1 miliar cuma 35 juta 1 tahun. Bagi 12 3 juta. Potong pajak 20% tinggal 2,4. Nah, tadi 35 tahun habis loh uang kita, benar nggak? Nah, kalau udah 35 tahun habis, nah ini yang terjadi. Makanya banyak orang, terutama ibu ya, laki-laki ya. Nah, setelah dia pensiun, nah kok beberapa tahun kemudian ternyata stres dan mati, Bu. Nah, ini Bu ternyata, Bu. Jadi ternyata laki-laki itu ya. Nah, Ibu kan dokter ya. Ibu tahu juga harapan hidup laki-laki sekarang di Indonesia 69. Nah, tapi ternyata saya kemarin ketemu banyak dokter-dokter muda juga. Saya direvisi. Pak Budi, Ah, ternyata untuk survei katanya sekarang ya, survei laki-laki yang paling banyak meninggal sekarang di usia 60 sampai 65 katanya, ya kan? Kenapa? Kan ya tadi itu baru dia stres, sadar kalau dia ternyata nggak ada uang. Nah, coba misalnya kita bilang kita udah di usia 60-an. Nah, ada yang telat, yang meritnya telat Bu ya. Nah, anak kita masih sekolah, coba. Nah, makanya katanya apa? Orang kalau dan di 60-an stresnya laki-laki 4 kali Bu, lebih tinggi dari perempuan. Nah, saya baca lagi tuh di Google. Nah, kenapa? Nah, ternyata gini, kalau kawinnya telat, istrinya cuma pulang, istrinya bilang, Papa, anak paling kecil mau bayar uang kuliah, apa nggak stres lagi Bu ya kan? Uang udah makin berkurang, tiap hari buka mata uang makin berkurang. Ini lagi minta uang kuliah 50 juta lagi ya kan, belum lagi sekolah dokter miliaran ya kan? Apa nggak stres dia? Nah, begitu uang makin berkurang, stres. Akhirnya apa? Nah, mau minjem kemana? Bener nggak? Minjem ke keluarga nggak dapet. Nah, ya kan malunya luar biasa, ke teman-teman nggak dapet, ke keluarga nggak dapet, ke teman-teman nggak dapat, akhirnya apa? Ya stres dan mati. Nah itu jadi gimana juga kalau teman-teman kalau mau panjang umur harus punya banyak uang. Itu Bu Dini. Nah ini Bu, biasanya saya kadang-kadang cerita sharing begini Bu. Nah ya, ternyata saya bisa membuka Bu. Nah yang tadi laki-laki atau yang perempuan tadi di usia muda. Nah sehingga saya bilang, nah jadi namanya bisnis saya bilang harus di usia muda. Ya, Iya, jadi ini Bu salah satu. Jadi, nah kebetulan ini bisnisnya kan simple. Malah boleh dibilang malah nggak pakai modal, ya kan? Nah iya, saya masih punya loh Bu, anak muda. Nggak punya modal Bu. Nah jadi waktu di usia 20 lebih, waktu kemarin pandemi Bu. Kan bapak-bapaknya stres dong. Ini pulang ke rumah, benar kan? Pulang ke rumah tiap hari main game. Nah, akhirnya akhirnya bapaknya stres. Nah, dia bilang, "Pak, saya mau bisnis nih, minjem uang 22,5 juta." Nah, ya kan? Nah, tapi kita harus bilang dong ke bapaknya, "Pak, saya pinjam 1 tahun nih," saya gitu ya. Oke. Nah, sebagai orang tua kalau punya modal pasti kasih pasti kasih anaknya ya. iya, Jadi barangnya iya. ini kan 22,5 juta, beli 12 ya, diamond. Nah kan barangnya datang. Nah setelah datang Bu, 12 kotak ini, pinter Bu anaknya Bu. Nah jadi anak ini langsung bilang, Papa, Mama harus hidup sehat. Nah kan dia jual ke papa mamanya. Nah kemudian ada om tantenya, om tante harus hidup sehat juga. Nah dia jual ke om tantenya, habis Bu 12 kotak itu. Kan 22,5 jutanya kan balik Bu. Ya kan? Kan dia masih muda di usia 20 lebih, 20 tahun. Jadi kan dia masih belum butuh produk ya. Nah, jadi dia jual 12 kotak ini habis. Uang balik 22,5 juta. Udah punya udah punya ini lagi ya, udah punya ID ya. Nah, udah punya ID Diamond. Nah, besoknya Bu, dia cerita begini Bu kepada teman-teman dia. Dan dalam 1 bulan Bu, teman-temannya ada 12 teman-teman melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Jadi Diamond ketemu Diamond 3,3 pairing 1,8. Jadi dapat 2 Diamond, 5 3,3 sama 1,8. Berapa? 8,4 ya. Nah, 8,4 kali 6 Bu. 50,4 juta Bu. Jadi dalam 1 bulan dapat 12 teman. Nah, dia ada cerita tuh. Tuh, saya nggak pakai modal, ya kan? Udah dapat 50,4 juta. Betul nggak Pak? Nah, ya, jadi sebenarnya teman-teman, ini bisnis kita ini simple teman-teman. Jadi jangan dibikin ribet gitu loh ya. Jadi sebenarnya Anda nggak mau modal, bisa juga. Nah, kalau nggak mau pakai modal ya tadi cari orang yang sakit. Nah, ya kemarin saya juga pergi ke Banjarmasin, ada anak muda juga. Nah, Pak, saya mau bisnis, Pak. Nah, mau seperti Bapak, Pak. Tapi saya nggak punya modal. Saya bilang, ya oke, ketemu upline Anda. Kalau Anda dipercaya sama upline Anda minta pinjam produknya, Anda pergi ke rumah sakit. Ya, Anda jualan. Ya dong? Yang sakit kan banyak. Nah, Anda jualan. Nah, saya punya itu ya, Herti Sitorus. Ya, ya, orang Batak nih, Bu, ya, dari Sidi Kalang, Bu. Nah, kan sudah Busido, Bu, ya. Oh, ini jago sekali, Bu, jualan, Bu. Nah, dulu kan dikasih target ya, setiap hari harus jual 1 paket atau 2 paket. Nah, jadi Herti Sitorus gini, dia kan tinggal di Sidi Kalang 6 jam dari kota Medan, dia bilang. Aduh, teman saya siapa katanya kan, bener kan? Nah, jadi dia pergi ke kota Siantar ya, dan sekitar sana cari rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit kalau kita bagi-bagi brosur, pasti kita diusir juga sama satpamnya. Kan nggak boleh jualan. iya. Nah, dia paling pintar, dia masuk ke ruang tunggu. Namanya orang Batak kan suaranya gede, ya kan? Nah, jadi dia bilang gini, saya kan punya 2 handphone. Nah, ya, saya punya 2 handphone katanya. Jadi handphone ini, telepon ke handphone ini, kering.
halo, kan gitu. Jadi dia bicara sendiri aja Bu di telepon. Gimana gagal ginjalnya? Ya ya ya. Udah mulai baik kan belum? Gini. Udah dia cerita sendiri Bu. Waduh, Mhm. ini produknya ada nih. Jadi dia setiap kali ke rumah sakit Bu, dia pasti bawa produk Bu, 12 kotak. Nah, ini produknya ada nih. Iya dia, aduh sekarang lagi susah produknya. Aduh, barang import kan gitu. Dia ceritanya Bu. Nah, udah selesai dia tutup. Nah, yang sebelah-sebelah mulai nanya dia Bu. Hmm. Pak, tadi ada singgung apa? Gagal ginjal ya? Closing loh Bu. Jadi kalau kita menawarkan langsung malah orang nggak mau gitu-gitu. Tapi kalau Iya. orang dengar cerita kita, dia nanya. Closing dia Bu. Satu, dua paket. Nah, nanti kalau udah Jadi dia, harus harus pakai 2 handphone ke rumah iya sakit. pakai handphone betul. Ini keringat Taktik. kalau gitu. Iya. Nanti kalau gagal ginjal dia kalau ada cerita gitu ya. Dia tutup telepon. Nggak ada juga Bu yang nanya. Nanti dia pura-pura lagi Bu. 5 menit dia kutak-katik yang lain. Nah, nanti ini Sakit kering jantung. nggak ya? Kering nggak? Kanker payudara. Jadi disesuaikan aja Bu sama penyakit-penyakit yang di situ. Iya, jadi pinter Bu anak ini Bu Herti. Makanya beliau aja bisa jadi busido. Keren ya, Ko. Iya, Iya. iya, iya, iya. Ya jadi banyak banyak cara. Maksud saya gini loh teman-teman. Mhm, mhm. Jangan selalu bilang, aduh Pengen saya nggak juga punya sih ya. modal, saya nggak punya modal. Nggak punya modal juga ya pakai akal gitu loh ya kan. Pergi jualan Mhm. gitu loh ya kan. Nah kalau kita Iya, punya modal ya udah. Nah kita mulai menginspirasi orang. Ayo bisnis seperti saya bisa punya cuan kan gitu kan bener nggak? Nah kan kita kan ingin menduplikasi iya, orang seperti kita. Jadi banyak cara teman-teman. Jadi nggak ada yang bilang nggak ada ilmu pasti lah ya di semua di sini ya gitu loh. iya. Mm-mm. Hmm. Yang penting mesti bisa duplikasi kali ya, Ko Budi ya. Ya karena masing-masing orang berbeda-beda betul Bu. Ya. Beda-beda ya. Iya, jadi saya selalu disesuaikan sama nih tadi ibu-ibu muda tadi saya bilang kalau memang mereka susah di rumah, susah keluar, nah berarti mereka lebih banyak di rumah, udah berarti mereka main online aja Bu. Nah tapi kalau memang mereka bisa keluar, lebih bagus offline, ketemu orang kan gitu kan, orang Indonesia kan lebih suka dikunjungin Bu. Iya. Nah kira-kira gitu aja ya, jadi ada dua sisi, jadi tergantung dia lagi beliau. Nah, jadi menurut saya tadi kalau misalnya kerja, nah ya yang kerja ya kerjalah misalnya. Kalau misalnya dia bilang kerja, aduh saya kerja udah pulang udah malam. Nah, kan masih ada Sabtu Minggu. Atau pulang ke rumah, kan masih bisa live, ya kan? Nah, di sini tadi saya lihat ada Bu Elis. Bu Elis live aja ya, jam 4 pagi, Bu. Ternyata pasarnya banyak loh, Bu, yang bangun pagi, yang jam 4 pagi, Bu. Dia Iya. live-nya jam 4, jam 5 pagi, Bu. Itu sekali nonton, Bu, ada 2.000 orang, 3.000 orang loh, Bu. Wow. Iya, Iya. itu nah di sini tadi ada di Bu Bu Elis tadi ada Bu Elizabeth. Jadi sebenarnya ini kalau memang kita kerja ya udah ke pagi atau malam kan itu kan. Nah, Iya. yang live jam 12 malam ada aja Bu. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Ya, ini kan kita bisa masuk. Anda susah tidur cari saya kan gitu. Bisa, ini kan ada solusi juga. Iya kan? Iya. Iya, yang susah tidur ada, yang susah. Jadi semua segmen ada. Ada. Mhm. Jadi semua dapat ya, Ko ya. Iya. Oke, oke. Keren, luar biasa. Ko, Keren, 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 keren. dua pertanyaan terakhir ya, Ko ya. Iya, iya, iya. Eh, nah, ini mewakili saya juga sih, Ko. Hmm. Jadi buat kita ya, yang mungkin sudah masuk dunia online seperti TikTok ya, Ko. Ketika ada orang yang sudah beli sama kita, terus dia udah beberapa kali repeat. Nah, saran Ko Budi mengarahkan ketika sudah mulai cocok. Kalau repeat kan berarti udah mulai cocok sama produk Ko ya. Hmm. Nah, mengarahkan cara ngomongnya yang enak, menyampaikan yang enak, mengarahkan supaya dia pelan-pelan masuk ke bisnisnya itu gimana, Ko? Ya, Kita ya mengarahkan tadi yang benar. harus buka mindset orang. Ya, harus Hmm, buka mindset orang eh, bahwa tadi itu loh, bahwa sebenarnya kita bisa cerita diri kita sendiri. Karena orang paling tidak suka kita menceritakan diri dia. Orang nggak mau. Anda tanya, Anda usaha apa, Anda begini gini gini, orang nggak mau. Orang nggak suka ditanya, ya. oke. Nah, orang paling mau suka tuh mendengarkan cerita kita. Nah, jadi kayak contohnya saya bilang saya di bidang IT, ya kan? Nah, kenapa hari ini saya jalanin? Karena pada saat itu saya mulai sadar loh. Ya, karena pada saat kalau saya cerita saya, kan cerita saya nih. Kan masing-masing orang punya cerita masing-masing. Nah, saya bilang pada saat waktu saya mulai di usia 33, nah, pada saat itu kan namanya laki-laki, saya bilang, aduh siapa sih yang nggak mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, jadi pada saat itu saya mulai suka baca buku, ya kan? Nah, mulai banyak ikut-ikut kelas-kelas seminar. Nah, karena pada saat itu kemudian saya mikir kalau saya kerja terus kan nggak mungkin saya bisa kaya. Nah ya jadi kemudian pada saat itu karena saya banyak baca buku, banyak ikut kelas-kelas seminar sehingga saya dapat jawaban.
Nah, dari salah satu gurunya tuh mengatakan gini, Budi, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu, usaha kita harus punya perkalian katanya dan pertambahan. Nah, karena saya kerja, nah kan nggak ada punya perkalian. Nah, ya saya mulai buka nih, bener nggak? Nah, ya kemudian sepupu saya yang dokter. Nah, kalau dia nggak praktek, dia juga nggak ada uang. Nah, pengacara yang tadi saya bilang anak saya hari ini udah lulus jadi pengacara. Kalau ini kalau nggak ada kasus, nggak ada uang juga. Ya kan, kalau kita punya toko, kita punya restoran, nggak buka, nggak punya uang juga. Nah, salah satu perkalian dari mana? Nah, guru saya bilang, tanya saya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Saya bilang nggak ada. Waktu tingkat 3 kan bapak saya udah meninggal. Nah, kalau nggak ada, kalau pabrik salah satu perkalian. Kenapa? Contohnya, kita bisa bikin pabrik aqua misalnya. Nah, satu botol aqua kita untung 1.000. Nah, kalau kita bisa produksi 1 juta piece kan 1 miliar pertama. Ya, pabrik adalah perkalian. Tapi kalau kita nggak punya modal, orang tua kita nggak kasih pabrik kita, nah salah satu adalah multi level marketing. Nah, saya mulai buka di situ gitu loh. Nah, kenapa? Karena tadi saya bilang kalau kita udah pensiun, ternyata uang 1 miliar nggak ada artinya kan gitu kan? Nah, ya kebutuhan kita berapa gitu loh, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, karena masing-masing orang berbeda-beda, Lin. Jadi artinya memang kalau di offline jauh lebih mudah, ya. Kalau di offline Nah, halnya bertatap dari muka TikTok tuh. kita masih bisa. Nah, Nah, yang paling susah tadi Zoom, ya bener. Di Zoom satu, dia kalau dia masih online sama kita masih oke, tapi kalau dia cuma video aja nggak dinyalain kan gua nggak tahu juga sebenarnya dia denger atau tidak, nggak, maksudnya orang yang sudah ya kan? beli Jadi sama memang kita. kadang-kadang agak susahnya tadi kalau di. Hah? Jadi orang ini saya ceritanya Nah, dapat kecuali tadi, yang dari TikTok kecuali kecuali tadi user kalau kita bisa. Nah, dapat user dari ya, TikTok, dia udah repeat beberapa kali. Saya pengen mengarahkan dia untuk mulai masuk ke bisnisnya. Jadi ini member dari TikTok, dari online. Putus ya, Ko ya? Teman-teman, kok beri sinyalnya putus ya? putus ya. Nah, udah aku. Oh, Halo, putus-putus ya, Ko? ya, oke ya, oke ya udah. Nah, oke, nggak saya nangkap sih, saya nangkap pertanyaan kamu. Nah, Ah, cuma Lin, hubungan kita dengan dia, kita kan nggak terlalu kenal akrab. iya, Jadi ya itu. kita juga nggak bisa tahu sebenarnya dia butuhnya di mana. Nah, hari ini kalau lu bilang, Ibu, Ibu mau nggak jalanin bisnis ini seperti saya? Nah, dia belum tentu butuh juga bisnis ini, gitu loh. Hmm, Jadi ya. sebenarnya di bisnis ini, siapa sih yang butuh? Nah, kalau orang misalnya hari ini, dia udah punya usaha, ya kan? Sehari-harinya dia udah sibuk. Atau misalnya tadi, nah, Iwun dokter. Ada juga dokter yang udah sibuk banget juga. Dia udah nggak punya waktu juga. Jadi kalau kita menawarkan untuk dia menjalankan belum tentu juga. Kecuali dia punya visi misi yang di luar ini ya. Ya, Hmm, contoh misalnya tadi yang saya bilang, contoh kan kita nggak tahu juga dia nih backgroundnya apa. Contoh misalnya nih, dia udah repeat. Nah, tapi ternyata dia punya usaha misalnya toko bangunan. Toko bangunan aja kan sekarang 1 bulan juga bisa dapat ratusan juta juga. Nah, betul. rame. Itu belum tentu butuh bisnis ini. Jadi kalau sebenarnya orang kalau yang punya uang, ya udah dia cukup beli produk aja. Karena dia mau sehat. Dia nggak mungkin jalanin bisnis ini gitu loh. Nah, tapi kalau untuk orang yang jalanin bisnis ini menurut saya adalah tadi lebih banyak tadi porsi ibu rumah tangga. Nah, porsi ibu rumah tangga 70% tadi yang tidak bekerja. Ini yang paling mudah untuk kemudian kita ya kan kasih ketakutan sedikit, dia kemungkinan besar dia bisa bergerak. Ya, atau tadi itu ya atau orang yang kerja di kantoran, ASN, benar nggak? Nah, kemudian kita bilang kalau tunggu sampai pensiun pun uang kamu kurang. Nah, sehingga kamu masih butuh pekerjaan tambahan, alternatif tambahan, benar nggak? Nah, ya income tambahan gitu loh. Itu masih kita bisa gerakin mereka. Tapi kalau orang kalau udah punya usaha nggak bisa, Lin. Nangkap ya, Lin? Oke, nangkep, Bu. Ya, Ya, jadi maksudnya harus pelan-pelan juga. Makanya kita nggak bisa pukul rata. Setiap orang iya, tuh berbeda-beda. Nah, kecuali kamu bilang ini, kamu pendekatannya. tanya aja mulai mancing-mancing. Oh, ibu kalau boleh tahu, ibu usahanya apa, kerja atau apa gitu loh. Jadi pelan-pelan coba, nah, ya kan? Nah, kalau ternyata Ya, dia lu nangkap ternyata dia tidak kekurangan ya nggak bisa masuk. Ya Bu, bener iya, Bu, sekarang ya di mana-mana juga harus hidup sehat kan itu kan paling begitu bener nggak? Kalau dia dari segi uang nggak berkurang ya kita tinggal ini Ibu harus hidup sehat karena sehat itu mahal bener kan? iya, Bu. Heeh, kayak gitu loh. Nah Oke. contohnya teman-teman contohnya teman-teman ya hari ini misalnya contoh saya kalau nakutin orang paling jago nih. Contoh di Hmm, sini ada nah Kobobi lah misalnya gitu ya, nah, upline kamu. Misalnya contoh Kobobi. Kalau saya datang kalau offline saya masih gampang, Lin. Ya contoh ya. Ko Bobi baru pindah rumah dia ngundang kita nih ya kan yuk Budi Lina baru pindah rumah nih ya kan nah kalau anda mau nakutin gimana kalau saya datang ke rumah Bobby dan langsung bilang Ko Bobby saya punya produk sekarang dari Jepang bagus
udah pasti saya ditolak. Pasti Bobby bilang, kok Budi kamu nggak lihat nih, saya baru pindah rumah nih, lagi sibuk nih, ya kan? Nanti ya, nah nanti kalau saya mau nanti saya kontak kamu. Nanti kan jawaban klasik. Sebenarnya kan orang nolak kita. Nah, Iya. jadi gimana supaya dia takut? Nah, datang ke rumahnya dia pasti kita bilang, ih Bobby, wih keren ya sekarang ya, rumahnya gede, ya kan? Nah, kita bilang, wih sekarang mobilnya banyak ya. Nah, bro, mobil kalau banyak ya, mobil kalau rusak ada spare partnya bro. Ya, kamu sekarang ya udah punya uang ya kan? Nah, saya cuma mau kasih tahu nih, tubuh cuma satu loh, ya kan? Tapi kalau tubuh kita kalau udah sakit, udah rusak, sorry bro, nggak ada spare partnya, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kita nakutin lagi bahwa dia nggak punya spare partnya. Nah, kebetulan nih, ya kan? Nah, gue punya produk nih, ya kan? Nah, bisa bikin organ kita regenerasi sel, ya kan? Bisa bikin organ kita tambah muda terus biar panjang umur. Nah, langsung ada kebutuhan gitu loh. Jadi kalau merasa takut dia jadi ada kebutuhan gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus bisa bicara sedikit itu. Jadi harus ada sedikit ketakutan baru kasih peluang bisnis. Ya, tapi kalau peluang bisnis kemudian kalau dia nggak mau jual mahal dikit lagi. Ya kan kalau dia lagi mikir-mikir ya terserah kamu sih bro, hidup ini kan pilihan masing-masing kan gitu kan. Ya tubuh Ya. masing-masing. Nah, karena lu temen baik gua kan gitu kan. Nah, ya kan? Kan saya nggak mau teman-teman saya nanti masa kalau udah tua nanti pakai tongkat lah, stroke lah kan gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi udah tuh nakutin lagi gitu loh. Jadi intinya gitu ya. Nah, ya ini kira-kira gitulah teman-teman ya. Jadi di dalam marketing itu harus ada seninya gitu ya. Nggak bisa kalau mau jualan produk yang tadi saya bilang harus bicara manfaatnya. Ya, kalau di TikTok ya udah mungkin kan kita kan nggak bisa ketemu orang langsung. Ya udah harus bicara manfaatnya. Nah, semakin orang makin mengerti ya, dapatnya susah, orang lebih menghargai. Jadi orang beli. Nah, Ya. kalau jalanin, nah kalau dapatin orang mau jalanin harus takutin dia bahwa kalau nggak jalan bisnis ini berarti dia susah ke depannya. Ya kan? Karena nanti kalau udah tua lu kalau udah susah anak cucu makin jauh loh. Nah, begini-gini terus tuh. Mesti pelan-pelan nih. Hmm. Ya, gue paham gue. Hmm, Oke. Pertanyaan terakhir kok ya. Pertanyaan terakhir udah 2 jam. ya. Nah, gimana caranya dapat income 100 juta kok per bulan? Oke, nah ini mungkin saya share lah ya pakai pakai PowerPoint ya. Oke. Bisa nyambung nggak nih? Oke, saya pakai ini ya. Kelihatan nih? Kelihatan? Belum kok. Hmm? Belum ya? Wait, Downloading. kelihatan nggak? Oh, kelihatan kok. Nah, Ya, udah kan yes, ya? oke. Oke. Ya. Nah, jadi ini gambarannya gitu ya, teman-teman ya. Contoh tadi, nah ini kita nih ya. Nah, ini contoh kita ya. Di sini contoh, di sini saya pakai nama Ibu Alina aja lah ya. Nah, Ya. ini. Nah, jadi ini kita kalau bicara, kok jelek ya? Nggak kelihatan ya? Nah, saya punya bicara strategi ya. Uh, dia jelek nih. Tata, saya tutup aja lah. Saya ganti lagi. Ganti pakai note aja ya, coba. Nggak mau. Wah, nggak bisa loh, Lin. Nggak bisa nulis ya Hmm. kok ya? Berarti saya ngomong aja lah ya. Ya, oke. Jadi teman-teman gini, jadi kan sebenarnya kan saya mau gambarkan. Jadi sebenarnya kita punya strategi ya. Dulu waktu di awal-awal saya jalanin adalah karena saya kalau ketemu orang pasti saya bilang, Lin, saya ada strategi loh, 3 sampai 6 bulan ya. Nah, kita bisa dapat tambahan income 25 juta sampai 100 juta. Kamu mau denger nggak?
Nah, kan mayoritas teman kita kalau kita bicara uang pasti mau kan gitu kan. Nah, jadi saya selalu bilang gini, jadi tadi titik kita nih, kita cuma punya dua sisi ya teman-teman ya, cuma punya kiri dan kanan. Nah, jadi kalau kita kiri kanan, ya udah kita sponsor kiri, sponsor kanan. Nah, teman-teman harus pastikan gini loh, kiri kanan ini harus berjalan ya. Jadi istilahnya apa? Tusuk sate kalau saya ya. Jadi kalau saya dapat lagi orang ketiga, pasti saya tempatin lagi di bawah A. Ya, dapat orang keempat, saya tempatin lagi di bawah B gitu ya. Intinya kita bantu sisi luar ya, jalur luar. Mungkin di sini saya tahu juga lah ya, Lina atau Bobby juga sering 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 sharing juga ya. Udah ya. Nah, Ya, ya. kan juga udah sering-sharing juga kan. Ada nggak gambar-gambar tuh sering sharing kan? Kok Bobby Iya, iya kok. Ya, ya, kalau sering sharing gini aja. Jadi gambarannya adalah gini teman-teman. Kalau untuk dapetin 100 juta, berarti kita sehari harus pairing 10 kali aja teman-teman. Ya, di kiri harus 10 paket, kanan 10 paket. Nah, memang 10 paket kan kita kalau cari sendiri kan nggak mungkin. Nah, kalau kita cari sendiri nggak mungkin. Nah, tadi contoh, misalnya saya bicara online ya. Berarti tadi Lina contohnya, dia kan pemain TikToker ya di online. Nah, berarti Lina tinggal ciptakan aja, benar nggak? Nah, kalau saya bisa ciptakan 10 orang di kiri seperti saya, 10 orang di kanan seperti saya, berarti kalau yang masing-masing setiap orang ini teman kita, tugasnya dia ada satu paket. Nah, kalau sehari masing-masing dia bisa satu paket, dari 10 orang kan 10 paket. 10 paket kiri, 10 paket kanan, kan kita udah pairing 10. Kita udah 3 juta ya, kali 30 hari adalah 90 juta. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin membangun tim seperti itu, jadi kita dapetin mereka, nah kita sharing, mau nggak seperti saya, yang tadi saya bilang ibu rumah tangga tadi, ya kan, yang memang mereka nggak bisa keluar, ya memang ya tadi keluar juga dilarang atau anaknya masih kecil, ya udah, jadi mereka seperti itu aja ya, jadi bisa share melalui Instagram, TikTok, ya Facebook Live, ya kan. Nah, even di grupnya Anda ya, di bawah Bobby aja kan, Ci Amel aja luar biasa ya, Ci Lina juga luar biasa kan gitu kan, jadi kan ini semua adalah malah bisa dapat income sampai ratusan juta kan seperti itu. Nah, jadi kalian tinggal belajar aja. Nah, jadi di bawah itu gimana cara belajarnya? Saya kadang-kadang di belajar itu gini, kalau yang di bawah kita dengerin kita, belum tentu dia mendengar kita juga. Nah, jadi caranya apa? Ya udah kita bikin training. Nah, jadi orang yang di kiri 10 kanan 10 kiri ini, ya udah kita bikin misalnya training ya sesi offline aja. Ya satu sesi 2 jam. Nah, dulu saya pernah hadirkan Miss Konten. Nah, ya saya bayar Miss Konten ya 2 sesi itu bayarnya 5 juta. Jadi satu orang cuma bayar 500.000 gitu loh. Nah, jadi ada orang yang ngajarin. Jadi saya bilang Miss Konten. Nah, udah ngajarin mereka supaya gimana caranya mereka bikin konten ya kan, gimana posting, gimana bikin video gitu loh. Nah, sampai kemudian mereka bisa menghasilkan ya kan. Nah, tadi saya kemarin baru flashback. Nah, salah satu pesertanya ada namanya Ibu Violeta. Ya kan? Nah, Ibu Violeta yang di grup All Star yang di ini ya, 1 tahun lalu dia ikut TikTok. Nah, sekarang tiap bulan aja udah dapat income udah di atas 150 juta. Ya, wow. jadi waktu dia lagi datang, waktu dia ikut training aja dia nggak ngerti apa-apa juga, gaptek, malah dia bawa anaknya dia kan gitu kan. Nah, tapi hari ini udah punya penghasilan 150 juta. Nah, kenapa? Memang ya kebetulan beliau juga adalah ini kanker payudara survivor ya kan. Jadi Ya, tadinya awalnya dia punya 9 benjolan, sekarang sisa 1 benjolan yang udah jinak gitu loh. Nah, sehingga dia closing di TikTok pun dia sangat kuat. Jadi artinya banyak orang selalu bertanya ya kan mau seperti dia. Nah, dia akan bilang lo kalau mau seperti saya ikut ikut cara saya, benar nggak? Dan dia nggak pernah menawarkan ruby loh. Jadi yang beli itu minimal juga safir atau diamond. Jadi kalau kamu ragu, ya kamu nggak usah. Ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita juga butuh seperti itu. Jadi ya sehingga dia closingin orang adalah kalau nggak safir diamond. Nah tapi kan karena untuk lihat hasil. Kalau nggak nanti orang beli 2 kotak nanti nggak ada hasil kita lagi yang disalahin kan gitu kan. Jadi minimal dia harus bicara. Dia kalau mau begitu ikutin saya kan gitu. Program minimal 6 bulan ke depan kan gitu. Nah ya kalau sampai kalau cuma mau beli 2 kotak ya misalnya cuma mau tahu rasa ya silakan. Tapi kalau mau sampai efek ada ya kan nggak ada jaminan seperti itu. Nah, ya. kadang-kadang seringkali saya selalu bicara begini, jadi saya kasih penjelasan. Nah, teman-teman kalau Anda mau jualan diamond, teman-teman harus bisa memberikan penjelasan. Penjelasan gini loh, contohnya ya hari ini. Kayak penyakit, seseorang bisa divonis sampai penyakit diabetes. Nah, saya waktu di Medan, saya pernah ketemu dokter-dokter dari bidang farmasi. Nah, dia mengatakan begini, seseorang bisa divonis sampai penderita diabetes, itu adalah akumulasi 14 tahun. Ya. Jadi kita bukan berarti sekarang hari ini kita makan gula banyak, ya kan? 6 bulan terakhir kemudian kita jadi diabetes. Nggak bisa juga, betul nggak? Jadi di samping kita konsumsi gula, ya, kemudian gaya hidup kita yang salah, tidak olahraga, stres, ya kan? Nah, bla 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 bla, kemudian kita menjadi penderita
gula darah ya, seperti itu. Nah, kemudian banyak orang selalu bilang gini. Jadi sebelum dia ngomong kita udah bilang, nah ada teman saya beli 2 kotak, dia tanya saya bisa sembuh nggak? Nah kita bilang lu sakitnya aja 14 tahun, mau makan 2 kotak mau sembuh kan nggak mungkin, emang ini obat dewa. Nah jadi menurut dokter-dokter di AFC di farmasi ini ya setidaknya Anda mesti terapi 6 bulan, makanya kita punya kita punya paket diamond. Nah ya kalau Anda pagi 1 sore 1 ya 6 bulan habis. Kalau uang nggak bermasalah pagi sepasang sore sepasang ya 3 bulan habis. Nah ya jadi ikutin program jadi minimal 6 bulan kamu bisa lihat hasil lebih maksimal. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus kasih tahu ke dia bahwa satu penyakit itu akumulasi adalah puluhan tahun. Nah, seperti saya sumbatan pembuluh darah atau stroke itu akumulasi 15 sampai 30 tahun. Betul nggak? Nah, kan Ya, bukan berarti kita makan makan kotor kita ini kan akumulasi 15 sampai 30 tahun baru kemudian kita baru bisa kena serangan jantung atau stroke ya kan pembuluh darah kita udah mampet semua. Nah, kira-kira gitu loh. Terus makan 2 kotak mau sembuh ya nggak ada lah. Kita bilang gitu ya. ya. Kalau tapi mau tahu rasa silakan. Tapi kalau memang Anda yakin, kalau Anda nggak yakin nggak usah ya kan. Kalau Anda yakin ya udah ikutin ini minimal terapi 6 bulan. Pasti ya. Ya kan? Ah, pasti Anda bisa bisa kelihatan kok terjadi perbaikan gitu. Kalau cocok, ternyata arahnya bagus, ya Anda lanjutin. Nggak mau juga nggak apa-apa, bener kan? Kayak seperti orang Jepang ini pernah bilang, kalau Anda nggak mau lanjutin, Anda mau stop, ya silakan, kan gitu. Nah, tapi kalau hari ini kalau Anda mau stop, Anda mau cari yang alternatif seperti kita pun nggak ada di pasaran, bener nggak? Yang punya produk, yang bisa regenerasi sel, yang kemudian ada paten manfaat jarang loh, ya kan? Nggak ada, bener nggak? Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu lah. Ya, jadi gambaran teman-teman. Jadi untuk dapat income 100 juta sebulan, ya tadi. Ya, kalau misalnya tadi di online, ya tadi ya. Jadi Anda ciptakan hari ini Lin, kita belum ada Bushido loh dari TikToker. Nah, jadi Lin Oke. harus jadi TikToker yang pertama. Nah, caranya gimana? Kalau jadi kita mau jadi Bushido, kita butuh 60-60 Lin. 60 kiri, 60 kanan. Jadi kamu harus bisa menciptakan 60 orang di kiri dan Wow. 60 orang di kanan seperti kamu. Udah, tugasnya 1 hari 1 paket. Kamu Amin. Bushido. Iya, seperti itu. Kan Indonesia kan orang ibu rumah tangga tadi kan banyak saya bilang, ya kan? Ya. Iya. Ya, cuma kan karena kita nggak bicara bisnis, karena kita nggak kasih ketakutan sehingga kita nggak ketemu mereka. Ya kan? Mungkin mereka juga masih nunggu-nunggu juga sama kan. Buktinya kadang ada juga orang jalanin yang TikToker online kadang-kadang yang banyak kalau kemarin saya ketemu teman-teman ada yang jual baju second kan cuma dapat berapa puluh ribu kan sebenarnya kan mungkin dari kita satu paket aja dapat uang lebih banyak. Nah, cuma kan mereka juga sebenarnya menunggu peluang kita kan. Cuma kan mereka nggak dapat. Belum ada Iya. orang yang kadang kan dia juga mungkin menutup diri bla 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 gitu kan. Banyak loh orang yang hari ini yang online aja yang komisi kecil-kecil aja mereka jalanin loh, Lid. Apalagi kita komisi bener nggak? Diamond satu paket aja 550.000. Nah saya masih punya suster-suster di Palembang. Tiap hari katanya bisa closing 1 paket. Nah gimana caranya? Udah mulut lebih manis dikit aja, ya kan? Kalau ada pasien masuk, Pak Bu sakit apa? Oh ya gula darah saya tinggi. Nah dia kan ngomong. Nah kemarin juga sama ya. Pasien juga kemarin baru pulang di sini. Nah ini gula darahnya juga tinggi. Nah ya yang tadi. Nah kasih data. Makanya buka HP ya kan. Nah, ini testimoni yang pertama. Nah ini Pak siapa nih? Pak Anton. Nah ini gula darahnya 400. Nah sekarang udah jadi 200. Yang satu 300 lebih. Nah sekarang udah normal. Yang satu 500 lebih. Nah sekarang udah tinggal 200. Nah 3 testimoni namanya orang sakit. Gimana? Dia lagi diranjang. Mau dong Bu, saya juga mau kan begitu ya nggak? Dia juga masih mau. Nah, mau deh Bu, saya kirimin saya juga lah. Nah, saya juga masih mau. Jadi mulut lebih manis dikit aja, makanya dia pasti bisa jual 1 paket. Nah 1 paket aja kita dapat 550.000 ya kan? Belum lagi pairing 300.000, 8,5. Nah 850.000 kali 30 hari, udah 25 juta loh teman-teman. Udah lebih gede daripada gaji suster. Nah gitu ya teman-teman. Jadi intinya banyak cara. Ya udah tinggal kita lihat aja masing-masing punya profesi apa, dia lebih cocok di mana udah. Nah, kalau saya tipenya adalah lebih cocok sebagai pembangun jaringan. Nah, kalau saya adalah membangun jaringan ya. Jadi saya kalau dulu teman saya dulu bilang, udahlah Ko Budi saya beli sama kamu. Oh, dulu saya jual mahalin. Saya bilang sorry saya nggak jual. Saya bilang, nah, lu kalau mau beli beli sama orang lain. Saya bilang. Tapi lu kalau mau jalanin bisnis ini, ayo sama-sama dengan saya. Oh tadi ada pertanyaan tadi ya dia bilang ya. Dia baru jalanin bisnis ini tapi kemudian komisi belum ada. Bagaimana kan itu kan? Nah teman-teman ini yang begini pun ya nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada bedanya dengan saya juga benar nggak? Dulu waktu di awal-awal saya jalanin belum ada komisi juga. Pasti ada teman-teman saya juga bilang, ya tunggu kamu lah. Nanti kamu udah berhasil baru ini. Benar nggak? Ada juga memang orang seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak usah pusingin. Kan namanya kita bilang gini, saya udah lihat bisnis ini, saya udah belajari. Ini uangnya banyak. Nah Lin, kamu teman saya. Ayo saya ngajak kamu.
Nah, kamu udah berhasil belum? Ya saya baru mulai kan itu. Makanya kamu teman saya, kan saya baru ngajak kamu. Ya kan? Nah, ada tipe-tipe teman kita juga. Tapi tipe teman-teman kita bilang, tunggu kamu berhasil dulu baru saya jalanin. Nggak bisa teman-teman yang begini punya. Nanti setelah teman-teman udah punya income 100 juta, datang ke dia lagi, dia akan bilang, aduh udah telat ya. Nah, begitu juga memang pecundang teman-teman. Jadi Ya, kita hanya cari orang memang yang spam aja. Lu mau jalanin, nggak mau udah next. Saya ya, kata teman saya cuma ngajak 2 kali aja. 1 kali lu nolak, oke. Saya datang kedua kali lagi, nolak udah. Selamanya saya nggak pernah ke kamu lagi. ya. Iya, karena saya sukses nggak harus tergantung sama kamu kok. Penduduk Indonesia 285 juta penduduk, bener nggak? Nah, nanti kalau kita udah berhasil, nah dia akan bilang, ayo telat ya. Ya dulu gua ngajak kamu, kenapa lu nggak mau? Bener nggak? Hmm, Yang mau sukses hari ini banyak, pakai uang kecil bisa dapat uang banyak, bener nggak hari ini? iya kok. Heeh. Ya, Ya, ya. kita tak terasa udah Ih, 2 jam udah ya. 2 jam ya kok ya. Ya luar biasa, banyak banget ilmunya ya teman-teman ya. Ini sampai nggak bosen stay semua tuh, luar biasa. Ya, sama-sama. Thank you semuanya teman-teman. Thank you Kak Ya, Budi sudah nanti dibantu. kalau ada kesempatan lagi ya kita sharing-sharing lagi, Iya, belajar. siap. Oke, semuanya terima kasih teman-teman. Kak Budi terima kasih banyak Ya, ya. thank Thank you you semuanya. sudah buat kita ini ya. Yuk. Thank you. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Ya.